Sidang perdana perceraian Hana Hanifah dan Randi digelar di Pengadilan Agama, PA, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sidang perdana ini beragendakan mediasi. Sidang perdana mediasi, kita hadir dari pihak penggugat, ucap Acong Latif selaku kuasa hukum Hana Hanifah di Pengadilan Agama, PA, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Hana Hanifah menolak untuk mediasi. Meski baru 1 bulan menikah, Hana mengaku sudah mantap untuk bercerai dengan segala pertimbangan. "Aku gak mau mediasi, karena benar-benar mau cerai," kata Hana Hanifah. "Siap insya Allah, udah mantap. Walaupun sebulan, iya, banyak hal yang udah dipertimbangkan," pungkasnya. Palsep turunan. Gimana Kak tadi hasil bilang Kak? Dah. Ya Bang. Gimana Bang hasilnya Bang dalam seperti apa? Hasilnya memang kalau sidang pertama itu adalah pemeriksaan data-data, pemeriksaan gugatan dan kuasa segala macam, dan karena tergugat tidak hadir, mediasi pun ditunda sampai tanggal 1. Kalau persidangannya ya berjalan tadi, namun ada teknis misalnya kayak tanggal segala macam, itu teknis persidangan saja. Terus intinya mediasi itu ditunda sampai tanggal 1 karena tergugat tidak hadir. Itu aja. Tergugat tidak hadirnya kita nggak tahu karena tidak ada konfirmasi ke kita, tidak ada konfirmasi juga ke Hana ataupun ke pengadilan. Namun yang jelas ketidakhadirannya dia satu bukti bahwa dia memang tidak ada etikat baik itu. Jangankan ke Hana, ke pengadilan pun tidak ada. Itu. Tapi Kak Hana sendiri gimana nih hari ini? Menyempatkan datang, tapi ternyata tergugat tidak datang. Berharapan harusnya dia datang biar cepat selesai gitu ya. Iya, pengennya sih cepat selesai ya, karena capek juga ngurus kayak gini ya. Tapi kan orangnya mungkin nggak tahu lah entah gimana. Keberadaannya aku juga nggak tahu di mana dia sekarang. Karena kan emang udah lost contact ya dari kapan tahu. Tapi kalau nggak salah dia sempat diundang salah satu acara gitu kan, Kak. Katanya sempat membantah kalau itu ternyata bukan Perselingkuhan. Itu gimana Kak? Masih ngelak aja gitu kan? Kalau aku sih ada bukti ya gitu, terserah dia bawa statement dia nggak selingkuh atau mau gimana, terserah dia lah, kan dia yang berstatement ya. Tapi kalau aku jelas ada buktinya kalau dia selingkuh gitu. Mungkin buktinya akan dibawa ke persidangan selanjutnya. Ya, aku bakal bawa. Jadi kalau gini loh, aku tuh tipikal orang kalau misalkan ya salah ya aku ngaku salah, kalau benar aku pasti maju gitu. Dan Buktinya, aku buktinya itu apakah foto kah atau bukti chat kah? ada buktinya semuanya. Jadi apa yang aku omongkan pasti ada buktinya. Gak mungkin lah aku ngomong sembarangan, nggak ada, kalau nggak jelas sudah buktinya, malu lah, ya kan? Artinya apa yang kita dalilkan kita akan buktikan nanti di pengadilan. Begitu juga dia, harusnya kalau dia mendalilkan seperti yang dia sampaikan, ya harus buktikan nanti. Itu baru fair. Iya, harus ada buktinya lah kalau ngomong intinya gitu ya. Kan dia kan pas statement berkoar-koar inilah itulah, ada nggak buktinya? Ya kan? Kalau aku jelas ada buktinya semuanya gitu. Serah dia mau statement apa, mau gimana, serahlah. Itu kan ya omongan dia. Ya udah, nggak apa-apa. Anda yakin dengan bukti yang Anda punya? Yakin, sangat yakin. Tapi biasanya juga kan katanya berkopi kalau Hana juga selingkuh di restoran, itu gimana Kak? Selingkuh. Kalau selingkuh di restoran sampai hari ini saya belum pernah dengar. Di restoran itu makan. Restoran itu tempat makan, meeting, bicara kerjaan, bicara bisnis. Perselingkuhan itu udah jelas, di undang-undang pun jelas. Apa yang dimaksud dengan perselingkuhan? Saya tidak harus mengajari itu. Apalagi di sana juga ada pengacaranya. Tapi kalau di restoran, itu bukan perselingkuhan. Apapun alasannya. Di hotel ya? Kalau di hotel. Kalau di hotel baru selingkuh tuh namanya. Apalagi udah ngajak itu ya. Siapa tuh ya? Ngajak cewek ke hotel ya kan. Itu baru selingkuh. Kan saya kan
kerjaan saya public figure ya kan. Kalau tangan salaman tangan kiri wajar ya kan, ya kan. Terus kalau misalnya ngajak cewek ke hotel itu wajar. Meeting, Hah? makan siang di hotel gimana? Makan siang di hotel ya kan. Restoran enggak. Kalau misalkan ke hotel kamar wajar nggak? Nggak wajar kan? Iya, ya kan. Tapi Nggak apapun ada itu, privasi. Apalagi kalau sama lawan jenis nggak ada. Apakah itu sering? Hah? Apa? Sering oleh Nggak tahu deh. Anak-anak tadi kan sempat bilang juga selain perselingkuhan dia tidak menghormati orang tua. Iya, jelas tidak menghormati orang tua dan aku juga ada buktinya juga di chat-chat juga. Kemarin mama aku sempat ngomong sama dia karena gini loh, sebenarnya capek lah kayak berkuar-kuar kayak begini nggak ada selesai-selesainya kan, kayak berkuar dipanggil ke acara TV segala macam rupa ini. Kalau aku mah udahlah capek, biar aku fokus buat urusin perceraian dulu. Kalau dia berkuar sana sini mama aku ngomong, Randi coba tolong, ada bukti chatnya, coba tolong jangan berkuar-kuar terus karena ya pokoknya intinya ngomongnya baik-baik lah. Tapi sama Randi kayak kamu tuh gini, ngomongnya bukan mamah lagi loh, dia ngomong kamu itu kan orang tua aku gitu, maksudnya kayak sopan dikit lah sama orang tua gitu ya kan. Walaupun mungkin agama dia baru ngolap, tapi seenggaknya kan pasti diajarin sama orang tuanya tata krama gitu kan, gitu ya. Intinya aku pengen sama dia ya, kalau sama mamaku coba tolong ngomongnya baik-baik. Kalau sama aku nggak apa-apa lah dia mau ngomong kasar gimana pun, itu kalau sama mamaku tolong hargain aja baik-baik gitu ngomongnya. Mamaku saya ngomong baik-baik sama dia, mohon sama dia untuk kayak nggak usah klarifikasi segala macam, karena mau klarifikasi apa gitu, yang semua dia omongin juga bohong semua ya kan. Kalau jelas aku semua ada bukti ya kan, kalau dia apa gitu. Intinya aku pengen sama dia kayak udahlah nggak usah berkuar-kuar lah gitu, karena aku di sini aku diam loh, aku diam. Kalau dia terus-terusan berkuar, aku juga bakal terus berkuar karena aku ada bukti gitu. Lah ya kan, kayak ya mahar itu kan seharusnya kan nggak boleh diambil lagi ya. Kalau di agama tuh begitu dia ngambil, terus dia ada statement katanya mau ngasih, mau nuker uang, nggak ada nuker uang itu, dia ngambil aja udah gitu. Jadi itu udah diambil, Pak? Udah diambil bukan mahar aja ya. Jadi dia minta semua apa yang dia kasih itu diambil. Yang dikasih apa sih? Baju paling, cuma seserahan sama mas kawin, itu cuma kayak gitu doang. Apa yang dia kasih? Ada berapa item kemudian yang diambil? Apa ya? Seserahan, mas kawin, ya hampir semuanya lah gitu. Sendiri diambil Apa? atau mengutus orang? Ya, Diambil sendiri. dia diambil sendiri. Oh, diambil sendiri. Ambil sendiri. Gimana ketemu langsung sama dia, Hana? Apa? Ketemu langsung dong berarti. Ketemu langsung. Gimana reaksi kamu? Reaksi aku ya kecewa lah, pastilah, kaget lah. Mana ada sekarang seorang laki-laki gitu yang benar-benar gentle, yang udah ngasih gitu diambil lagi, terus dia sekarang berkeluar-keluar sana sini. Ngapain pansos? Tapi komunikasi terakhir kapan sih Kak? Dan posisi dia sekarang di mana? Nggak tahu ya sekarang dia di mananya, karena udah nggak berkabar sama dia juga. Aku juga udah nggak mau berhubungan lagi sih, udahlah. Lagi fokus ke perceraian aja udah gitu. Dia emang sudah fix pengen aja. Ya udah, karena nggak ada yang harus dipertimbangkan lagi ya. Capek ah. Mediasi selanjutnya mengharuskan pihak tergugat datang atau gimana sih kan? Harus. Sebenarnya dari awal sudah harus. Jadi nanti kita lihat aja Randi ini Ada etikat baik apa selanjutnya hadir enggak. apa enggak. Jadi kita bisa melihat sendiri bahwa memang dari awal memang Randi tidak ada etikat baik. Berarti Kak Hana siap memang dengan status janda kan baru 1 bulan. Lebih baik janda dibanding sakit hati. Udah mulai Janda berkawin masa. udah mulai mempercantik Kesel nggak diri sih? juga gitu kan Kak, udah Dia mulai. cantik diri nih, buktinya nih lagi ini mengupas-ngupas. Mana nyesel nggak sih sebenarnya? Hah? Nyangka nggak akhirnya itu cuma sebulan doang gitu? Mungkin aku ya kan awalnya kan pengen buru-buru nikah kan, karena pengen menjalankan ibadah kan, ibadah seumur hidup ya. Terus kenal dia baru 3 minggu, diajak nikah ya maulah. Dan gitu pas baru sebulan saya umroh, alhamdulillah dikasih tahu sifat dia asli seperti apa. Ya
udahlah mau gimana lagi ya. Berarti makin lebih selektif ya Kak? Iya, makin lebih selektif. Kayaknya nggak lagi deh aku sekarang buat pacaran dulu atau dekat sama laki-laki dulu nggak deh. Trauma. Ada rasa Lebih trauma Kak. tepatnya apa ya, trauma sih, trauma. Sebenarnya Tapi- lebih enak. Tapi waktu sebulan sempat dikasih nafkah nggak sih? Hah? Sempat dikasih nafkah nggak sih? Tanya sama dia, kasihnya Kamu sendiri nuntut nafkah nggak sih? enggak. Jadi kalau aku tuh sama dia itu kan karena kan kita kan sama-sama lintis lah, jadi kita saling paham lah gitu. Aku saling ngertiin dan dia juga nggak ada kamu segini nggak kayak gitu. Tapi kamu nggak nuntut ya nafkah? Nggak nuntut apa? Nggak ya? Nggak nuntut nafkah. Buru-buru nafkah say, mas kalian diambil. Ya Kak, itu pas ngambil kayak ada perbincangan lagi nggak sih, ngomongin apa-apa gitu selain ngambil itu? Atau langsung ambil aja Kak. Hah? Ada perbincangan lagi nggak apa soal Oh, ada sih. Ada ancaman juga sebenarnya. Dan nanti aku bakal buktikan kalau udah selesai sidang nanti yang kedua ya. Gitu. Marah-marah gitu pas ngambil. Hah? Pas ngambil barang itu marah-marah. Marah-marah. Jadi yang pas dia ngomong aku selingkuh sama laki-laki, kayaknya pembelaan diri banget ya. Itu apalagi selingkuh di depan umum kayak, kebalik banget gitu. Apa ya? Ditanya aja siapa yang pernah ngajak ke hotel gitu. Iya. Tanya balik aja ke Iya. Coba aja tanya sama dia tuh. Ada nggak bukti ya gitu? kapan itu Kak? Hah? Kapan itu? Apanya Pas kapan? ke rumah? Hah? Pas ke rumah kapan? Pas ngambil barang. Pas barang itu setelah umroh hari apa ya? Habis best konfirmasi. Enggak, itu sebelumnya. Oh, berarti umroh itu setelah menikah? Iya, setelah menikah kita Umroh bareng. Oh, bulan madu lah. bulan Madulan. Iya. ternyata balik umroh. Ternyata balik umroh dibuktikan lah sama Allah, ya adalah nggak apa-apa buat ambil hikmahnya aja buat pelajaran ke depannya. Padahal harapannya mungkin setelah umroh itu kan jadi lebih baik ya. Pengennya gitu, tapi ya udah. Ada mau disampaikan nggak? Kan hari ini nggak datang. Kan mediasi tinggal sekali lagi. Ya udahlah. Ada mau apa gitu? Enggak lah, percuma diomong saya juga. Atau coba komunikasi lagi gitu Kak, komunikasi lagi. Enggak mau komunikasi lagi sama dia, udahlah cukup. Percuma komunikasi sama dia, ujung-ujungnya ntar ya ada nggak dapat solusi, percuma karena Kita tunggu aja agenda selanjutnya. Iya. Datang apa enggak? iya gitu. Oke, aman. Ya. Sidang perdana perceraian Hana Hanifah dan Randi digelar di Pengadilan Agama, PA, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sidang perdana ini beragendakan mediasi. Sidang perdana mediasi, kita hadir dari pihak penggugat, ucap Acong Latif selaku kuasa hukum Hana Hanifah di Pengadilan Agama, PA, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Hana Hanifah menolak untuk mediasi. Meski baru 1 bulan menikah, Hana mengaku sudah mantap untuk bercerai dengan segala pertimbangan. Aku gak mau mediasi, karena bener-bener mau cerai, kata Hana Hanifah, siap insya Allah, udah mantap. Walaupun sebulan, iya, banyak hal yang udah dipertimbangkan, pungkasnya. Palsep turunan. Gimana Kak tadi hasil dalam Ya Bang. Gimana Bang hasilnya Bang dalam Hasilnya memang kalau sidang pertama itu adalah pemeriksaan data-data, pemeriksaan gugatan dan kuasa segala macam, dan karena tergugat tidak hadir, mediasi pun ditunda sampai tanggal 1. Kalau persidangannya ya berjalan tadi, namun ada teknis misalnya kayak tanggal segala macam itu teknis persidangan saja. Terus intinya mediasi itu ditunda sampai tanggal 1 karena tergugat tidak hadir. Itu aja. Tergugat tidak hadirnya kita nggak tahu karena tidak ada konfirmasi ke kita, tidak ada konfirmasi juga ke Hana ataupun ke pengadilan. Namun yang jelas
Ketidakhadirannya dia satu bukti bahwa dia memang tidak ada etikat baik. Jangankan ke Hana, ke pengadilan pun tidak ada. Itu. Tapi Kak Hana sendiri gimana nih hari ini? Menyempatkan datang, tapi ternyata tergugat tidak datang. Berharapan harusnya dia datang biar cepat selesai gitu ya. Iya, pengennya sih cepat selesai ya, karena capek juga yang ngurus kayak gini ya. Tuh. Tapi kan orangnya mungkin nggak tahu lah entah gimana. Keberadaannya aku juga nggak tahu di mana dia sekarang. Karena kan emang udah lost contact ya dari kapan tahu. Jadi kalau nggak salah dia sempat diundang salah satu acara gitu kan, katanya sempat membantah kalau itu ternyata bukan Perselingkuhan. Itu gimana Kak? Masih ngelak aja gitu kan? Kalau aku sih ada bukti ya gitu, terserah dia bawa statement dia nggak selingkuh atau mau gimana, terserah dia lah, kan dia berstatement ya. Tapi kalau aku jelas ada buktinya kalau dia selingkuh gitu. Mungkin buktinya akan dibawa ke persidangan selanjutnya. Ya, aku bakal bawa. Jadi kalau gini loh, aku tuh tipikal orang kalau misalkan ya salah ya aku ngaku salah, kalau benar aku pasti maju gitu. Dan Buktinya? aku Buktinya itu apakah foto kah atau bukti chat kah? ada buktinya semuanya. Jadi apa yang aku omongin kan pasti ada buktinya. Gak mungkin lah aku ngomong sembarangan, nggak ada, kalau nggak jelas sudah buktinya malu lah, ya kan? Artinya apa yang kita dalilkan, kita akan buktikan nanti di pengadilan. Begitu juga dia, harusnya kalau dia mendalilkan seperti yang dia sampaikan, ya harus buktikan nanti. Itu baru fair. Iya, harus ada buktinya lah kalau ngomong intinya gitu ya. Kan dia kan pas statement berkoar-koar inilah itulah, ada nggak buktinya? Ya kan? Kalau aku jelas ada buktinya semuanya gitu. Serah dia mau statement apa, mau gimana, serahlah. Itu kan ya omongan dia. Ya udah, nggak apa-apa. Anda yakin dengan bukti yang Anda punya? Yakin, sangat yakin. Tapi biasanya juga kan katanya berkopi kalau karena juga selingkuh di restoran itu gimana Kak? Selingkuh. Kalau selingkuh di restoran sampai hari ini saya belum pernah dengar. Di restoran itu makan. Restoran itu tempat makan, meeting, bicara kerjaan, bicara bisnis. Perselingkuhan itu udah jelas, di undang-undang pun jelas. Apa yang dimaksud dengan perselingkuhan? Saya tidak harus mengajari itu. Apalagi di sana juga ada pengacaranya. Tapi kalau di restoran, itu bukan perselingkuhan. Apapun alasannya. Di hotel ya? Kalau di hotel. Kalau di hotel baru selingkuh tuh namanya. Apalagi udah ngajak itu ya. Siapa tuh ya? Ngajak cewek ke hotel ya kan. Itu baru selingkuh. Kan saya kan kerjaan saya public figure ya kan. Kalau tangan salaman tangan kiri wajar ya kan. Ya kan? Terus kalau misalnya ngajak cewek ke hotel itu wajar. Meeting? Hah? Makan siang di hotel gimana? Makan siang di hotel ya kan. Restoran enggak. Kalau misalkan ke hotel kamar wajar nggak? Nggak wajar kan? Iya, ya kan? Tapi Nggak ada privasi. Apalagi kalau sama lawan jenis nggak ada. Apakah itu sering? Hah? Apa? Sering oleh Nggak tahu deh. Jangan diputar-putar ya. Anak-anak tadi kan sempat bilang juga selain perselingkuhan dia tidak menghormati orang tua. Iya, jelas tidak menghormati orang tua, dan aku juga ada buktinya juga di chat-chat juga. Kemarin mama aku sempat ngomong sama dia, karena gini loh, sebenarnya capek lah kayak berkuar-kuar kayak begini, nggak ada selesai-selesainya kan, kayak berkuar dipanggil ke acara TV segala macam rupa ini. Kalau aku mah udahlah capek, biar aku fokus buat urusin perceraian dulu. Kalau dia berkuar sana sini mama aku ngomong, Randi coba tolong, ada bukti chatnya, coba tolong jangan berkuar-kuar terus, karena ya pokoknya intinya ngomongnya baik-baik lah. Tapi sama Randi kayak kamu tuh gini, ngomongnya bukan mamah lagi loh, dia ngomong kamu, itu kan orang tua aku gitu. Maksudnya kayak sopan dikit lah sama orang tua gitu ya kan, walaupun mungkin agama dia baru ngolap, tapi seenggaknya kan pasti diajarin sama orang tuanya tata krama gitu kan, gitu ya. Intinya aku pengen sama dia ya, kalau sama mamaku coba tolong ngomongnya baik-baik. Kalau sama aku nggak apa-apa lah dia mau ngomong kasar gimana pun, itu kalau sama mamaku tolong hargain aja baik-baik gitu ngomongnya. Mamaku saya ngomong baik-baik sama dia, mohon sama dia untuk kayak nggak usah klarifikasi segala macam, karena mau klarifikasi apa gitu, yang semua dia omongin juga bohong semua ya kan. Kalau jelas aku semua ada bukti ya kan.
kalau dia apa gitu. Intinya aku pengen sama dia kayak udahlah nggak usah berkeluar-keluar lah gitu, karena aku di sini aku diam loh, aku diam. Kalau dia terus-terusan berkeluar, aku juga bakal terus berkeluar karena aku ada bukti gitu. Bukti lah ya kan, kayak ya mahar itu kan seharusnya kan nggak boleh diambil lagi ya. Kalau di agama tuh begitu dia ngambil, terus dia ada statement katanya mau ngasih, mau nuker uang, nggak ada nuker uang itu, dia ngambil aja udah gitu. Jadi itu udah diambil, Pak? Udah diambil bukan mahar aja ya. Jadi dia minta semua apa yang dia kasih itu diambil. Yang dikasih apa sih? Baju paling, cuma seserahan sama mas kawin, ya cuma kayak gitu doang. Apa yang dia kasih? Ada berapa item kemudian yang diambil? Apa ya? Seserahan, mas kawin, ya hampir semuanya lah gitu. Sendiri diambil Apa? atau mengutus orang? Ya, Diambil sendiri. dia diambil sendiri. Oh, diambil sendiri. Ambil sendiri. Gimana ketemu langsung sama dia kan? Apa? Ketemu langsung dong berarti. Ketemu langsung. Gimana reaksi kamu? Reaksi aku ya kecewa lah, pastilah, kaget lah. Mana ada sekarang seorang laki-laki gitu yang benar-benar gentle, yang udah ngasih gitu diambil lagi, terus dia sekarang berkeluar-keluar sana sini. Ngapain pansos? Tapi komunikasi terakhir kapan sih Kak? Dan posisi dia sekarang di mana? Nggak tahu ya sekarang dia di mananya, karena udah nggak berkabar sama dia juga. Aku juga udah nggak mau berhubungan lagi sih, udahlah. Lagi fokus ke perceraian aja udah gitu. Tapi emang sudah fix pengen aja. Ya udah, karena nggak ada yang harus dipertimbangkan lagi ya. Capek ah. Mediasi selanjutnya mengharuskan pihak tergugat datang atau gimana sih kan? Harus. Sebenarnya dari awal sudah harus. Jadi nanti kita lihat aja Randi ini Ada etiket baik apa selanjutnya hadir enggak. apa enggak. Jadi kita bisa melihat sendiri bahwa memang dari awal memang Randi tidak ada etiket baik. Berarti Kak Hana siap memang apa dengan status janda kan baru 1 bulan. Baik janda di mana sakit hati. Udah mulai Iya, janda berkeluar masa. udah mulai mempercantik Kesel nggak diri sih? juga Kesel gitu nggak kan Kak, udah Dia mulai. mencantik diri nih, buktinya nih lagi ini mengelupas-ngelupas. Mana nyesel nggak sih sebenarnya? Hah? Nyesel Nyangka nggak lah. akhirnya itu cuma sebulan doang gitu? Mungkin aku ya kan awalnya kan pengen buru-buru nikah kan, karena pengen menjalankan ibadah kan, ibadah seumur hidup ya. Terus kenal dia baru 3 minggu, diajak nikah ya maulah. Kayak gitu pas baru sebulan saya umroh, alhamdulillahnya dikasih tahu sifat dia asli seperti apa. Ya udahlah, mau gimana lagi ya. Berarti makin lebih selektif ya Kak? Iya, makin lebih selektif. Kayaknya nggak lagi deh aku sekarang buat pacaran dulu atau dekat sama laki-laki dulu aja. Trauma. Ada rasa Lebih trauma Kak. tepatnya apa ya, trauma sih, trauma. Ya udah, Tapi- sebenarnya lebih enak. Tapi waktu sebulan sempat dikasih nafkah nggak sih? Hah? Sempat dikasih nafkah nggak sih? Tanya sama dia, kasih nggak? Kamu sendiri nuntut nafkah nggak sih? Enggak. Jadi kalau aku tuh sama dia itu kan karena kan kita kan sama-sama rintis lah, jadi kita saling paham lah gitu. Aku saling ngertiin dan dia juga nggak ada kamu segini nggak kayak gitu. Tapi kamu nggak nuntut ya nafkah? Nggak nuntut apa? Nggak ya? Nggak nuntut nafkah. Buru-buru nafkah say, mas kalian diambil. Ya Kak, itu pas ngambil kayak ada perbincangan lagi nggak sih ngomongin apa-apa gitu selain ngambil itu? Atau langsung ada aja Kak. Hah? Ada perbincangan lagi nggak apa soal Oh, ada sih. Dan ada ancaman juga sebenarnya. Dan nanti aku bakal buktikan kalau udah selesai sidang nanti yang kedua ya. Gitu. Marah-marah gitu pas ngambil. Hah? Pas ngambil barang itu marah-marah. Marah-marah. Jadi yang pas dia ngomong aku selingkuh sama laki-laki, kayaknya pembelaan diri banget ya. Itu apalagi selingkuh di depan umum kayak, kebalik banget gitu. Apa ya? Ditanya aja siapa yang pernah ngajak ke hotel gitu. Iya. Tanya balik aja ke Iya. Coba aja tanya sama dia tuh. Ada nggak bukti ya gitu? kapan itu Kak? Hah? Kapan itu? Apanya Pas kapan? ke rumah. Hah? Pas ke rumah kapan? pas ngambil barang. Pas ngambil barang ngambil kapan? barang itu setelah umroh hari apa ya? Diskon sih. Enggak, itu sebelumnya. Oh, berarti umroh itu setelah menikah? Iya, setelah menikah kita Umroh bareng. Oh, bulan madu lah. bulan madu lah. Garis deh. Iya.
Ternyata balik umroh. Ternyata balik umroh dibuktikan lah sama Allah, ya udahlah nggak apa-apa, buat ambil hikmahnya aja buat pelajaran ke depannya. Padahal harapannya mungkin setelah umroh itu kan jadi lebih baik ya. Pengennya gitu, tapi ya udah. Karena ada mau disampaikan nggak? Kan hari ini nggak datang. Kan mediasi tinggal sekali lagi. Ya udahlah. Ada mau ngomong apa gitu? Enggak lah, percuma diomong saya juga. Atau coba komunikasi lagi gitu kan, komunikasi lagi. Nggak mau komunikasi lagi sama dia, udahlah cukup. Percuma komunikasi sama dia, ujung-ujungnya ntar ya ada nggak dapat solusi, percuma. Karena Tunggu aja agenda selanjutnya. Iya. Datang apa enggak? iya gitu. Oke, aman. Ya. Sidang perdana perceraian Hana Hanifah dan Randi digelar di Pengadilan Agama, PA, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sidang perdana ini beragendakan mediasi. Sidang perdana mediasi, kita hadir dari pihak penggugat, ucap Acong Latif selaku kuasa hukum Hana Hanifah di Pengadilan Agama, PA, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Hana Hanifah menolak untuk mediasi. Meski baru 1 bulan menikah, Hana mengaku sudah mantap untuk bercerai dengan segala pertimbangan. Aku gak mau mediasi, karena bener-bener mau cerai, kata Hana Hanifah, siap insya Allah, udah mantap. Walaupun sebulan, iya, banyak hal yang udah dipertimbangkan, pungkasnya. Palsep turunan. Gimana Kak tadi hasil dalam Gimana Bang hasilnya Bang dalam Hasilnya memang kalau sidang pertama itu adalah pemeriksaan data-data, pemeriksaan gugatan dan kuasa segala macam. Dan karena tergugat tidak hadir, mediasi pun ditunda sampai tanggal 1. Kalau persidangannya ya berjalan tadi, namun ada teknis, misalnya kayak tanggal segala macam, itu teknis persidangan saja. Terus intinya mediasi itu ditunda sampai tanggal 1 karena tergugat tidak hadir. Itu aja. Tergugat tidak hadirnya kita nggak tahu karena tidak ada konfirmasi ke kita, tidak ada konfirmasi juga ke Hana ataupun ke pengadilan. Namun yang jelas ketidakhadirannya dia satu bukti bahwa dia memang tidak ada etikat baik itu. Jangankan ke Hana, ke pengadilan pun tidak ada. Itu. Tapi Kak Hana sendiri gimana nih hari ini? Menyempatkan datang, tapi ternyata tergugat tidak datang. Berharapan harusnya dia datang biar cepat selesai gitu ya. Iya, pengennya sih cepat selesai ya, karena capek juga ngurus kayak gini ya. Tapi kan orangnya mungkin nggak tahu lah entah gimana. Keberadaannya aku juga nggak tahu di mana dia sekarang. Karena kan emang udah lost contact ya dari kapan tahu. Jadi kalau nggak salah dia sempat diundang salah satu acara gitu kan, katanya sempat membantah kalau itu ternyata bukan Perselingkuhan. Itu gimana Kak? Masih ngelak aja gitu kan? Kalau aku sih ada bukti ya gitu, terserah dia bawa statement dia nggak selingkuh atau mau gimana, terserah dia lah, kan dia berstatement ya. Tapi kalau aku jelas ada buktinya kalau dia selingkuh gitu. Mungkin buktinya akan dibawa ke persidangan selanjutnya. Ya, aku bakal bawa. Jadi kalau gini loh, aku tuh tipikal orang kalau misalkan ya salah ya aku ngaku salah, kalau benar aku pasti maju gitu. Dan Buktinya? aku Buktinya itu apakah foto kah atau bukti chat kah? ada buktinya semuanya. Jadi apa yang aku omongkan pasti ada buktinya. Gak mungkin lah aku ngomong sembarangan, nggak ada, kalau nggak jelas sudah buktinya, malu lah, ya kan? Artinya apa yang kita dalilkan kita akan buktikan nanti di pengadilan. Begitu juga dia, harusnya kalau dia mendalilkan seperti yang dia sampaikan, ya harus buktikan nanti. Itu baru fair. Iya, harus ada buktinya lah kalau ngomong intinya gitu ya. Kan dia kan pas statement berkor-kor inilah itulah, ada nggak buktinya? Ya kan? Kalau aku jelas ada buktinya semuanya gitu. Serah dia mau statement apa, mau gimana, serahlah. Itu kan ya omongan dia. Ya udah, nggak apa-apa. Anda yakin dengan bukti yang Anda punya? Yakin, sangat yakin. Karina,
Tapi biasanya juga kan katanya mergokin kalau Kak Hana juga selingkuh di restoran itu gimana Kak? Selingkuh. Kalau selingkuh di restoran sampai hari ini saya belum pernah dengar. Di restoran itu makan. Restoran itu tempat makan, meeting, bicara kerjaan, bicara bisnis. Perselingkuhan itu udah jelas, di undang-undang pun jelas. Apa yang dimaksud dengan perselingkuhan? Saya tidak harus mengajari itu. Apalagi di sana juga ada pengacaranya. Tapi kalau di restoran, itu bukan perselingkuhan. Apapun alasannya. Di hotel ya? Kalau di hotel. Kalau di hotel baru selingkuh tuh namanya. Apalagi udah ngajak itu ya. Siapa tuh ya? Ngajak cewek ke hotel ya kan. Itu baru selingkuh. Kan saya kan kerjaan saya public figure ya kan. Kalau tangan salaman tangan cewek wajar ya kan. Ya kan? Terus kalau misalnya ngajak cewek ke hotel itu wajar. Meeting? Hah? Makan siang di hotel gimana? Makan siang di hotel ya kan. Restoran enggak. Kalau misalkan ke hotel kamar wajar nggak? Nggak wajar kan? Iya, ya kan? Tapi nggak ada privasi. Apalagi kalau sama lawan jenis nggak ada. Apakah itu sering? Hah? Apa? Sering oleh Nggak tahu deh. Jangan diputar-putar ya. Anak-anak tadi kan sempat bilang juga selain perselingkuhan dia tidak menghormati orang tua. Iya, jelas tidak menghormati orang tua dan aku juga ada buktinya juga di chat-chat juga. Kemarin mama aku sempat ngomong sama dia karena gini loh, sebenarnya capek lah kayak berkuar-kuar kayak begini nggak ada selesai-selesainya kan, kayak berkuar dipanggil ke acara TV segala macam rupa ini tuh. Kalau aku mah udahlah capek, biar aku fokus buat urusin perceraian dulu. Kalau dia berkuar sana sini mama aku ngomong, Randi coba tolong, ada bukti chatnya, coba tolong jangan berkuar-kuar terus karena ya pokoknya intinya ngomongnya baik-baik lah. Tapi sama Randi kayak kamu tuh gini, ngomongnya bukan mamah lagi loh, dia ngomong kamu itu kan orang tua aku gitu, maksudnya kayak sopan dikit lah sama orang tua gitu ya kan, walaupun mungkin agama dia baru ngolap tapi seenggaknya kan pasti diajarin sama orang tuanya tata krama gitu kan gitu ya. Intinya aku pengen sama dia ya kalau sama mamaku coba tolong ngomongnya baik-baik. Kalau sama aku nggak apa-apa lah dia mau ngomong kasar gimana pun, itu kalau sama mamaku tolong hargain aja baik-baik gitu ngomongnya. Mamaku saya ngomong baik-baik sama dia, mohon sama dia untuk kayak nggak usah klarifikasi segala macam karena mau klarifikasi apa gitu. Yang semua dia omongin juga bohong semua ya kan. Kalau jelas aku semua ada bukti ya kan. Kalau dia apa gitu. Intinya aku pengen sama dia kayak udahlah nggak usah berkeluar-keluar lah gitu, karena aku di sini aku diam loh, aku diam. Kalau dia terus-terusan berkeluar aku juga bakal terus berkeluar karena aku ada bukti gitu. Bukti lah ya kan, kayak ya mahar itu kan seharusnya kan nggak boleh diambil lagi ya. Kalau di agama tuh begitu dia ngambil, terus dia ada statement katanya mau ngasih, mau nuker uang, nggak ada nuker uang itu, dia ngambil aja udah. Jadi itu udah diambil, Pak? Udah diambil bukan mahar aja ya. Jadi dia minta semua apa yang dia kasih itu diambil. Yang dikasih apa sih? Baju paling, cuma seserahan sama mas kawin, ya cuma kayak gitu doang. Apa yang dia kasih? Ada berapa item kemudian yang diambil? Apa ya? Seserahan, mas kawin, ya hampir semuanya lah gitu. Sendiri diambil atau mengutus orang? Ya, Diambil sendiri. dia diambil sendiri. Oh, diambil sendiri. Ambil sendiri. Gimana ketemu langsung sama dia, Hana? Apa? Ketemu langsung dong berarti. Ketemu langsung. Gimana reaksi kamu? Reaksi aku ya kecewa lah, pastilah, kaget lah. Mana ada sekarang seorang laki-laki gitu yang benar-benar gentle, yang udah ngasih gitu diambil lagi, terus dia sekarang berkeluar-keluar sana sini. Ngapain pansos? Tapi komunikasi terakhir kapan sih Kak? Dan posisi dia sekarang di mana? Nggak tahu ya sekarang dia di mananya, karena udah nggak berkabar sama dia juga. Aku juga udah nggak mau berhubungan lagi sih, udahlah. Lagi fokus ke perceraian aja udah gitu. Jadi emang sudah fix pengen aja. Ya udah, karena nggak ada yang harus dipertimbangkan lagi ya. Capek ah. Mediasi selanjutnya mengharuskan pihak tergugat datang atau gimana sih kan? Harus. Sebenarnya dari awal sudah harus. Kemudian nanti kita lihat aja Randi ini Ada etiket baik apa selanjutnya hadir enggak. apa enggak. Nanti kita bisa ngeliat
sendiri bahwa memang dari awal memang dia tidak ada etikat baik. Berarti Kak Hana siap memang dengan status janda kan baru 1 bulan. Lebih baik janda dibanding sakit hati. Udah mulai Janda berkualitas. udah mulai mempercantik diri juga gitu kan Kak, udah Dia mulai. mencantik diri nih buktinya nih lagi ini mengupas-ngupas muka. Mana nyesel nggak sih sebenarnya? Hah? Nyesel Nyangka nggak lah. akhirnya itu cuma sebulan doang gitu? Mungkin aku ya kan awalnya kan pengen buru-buru nikah kan karena pengen menjalankan ibadah seumur hidup ya. Terus kenal dia baru 3 minggu, diajak nikah ya maulah. Dan gitu pas baru sebulan saya umroh, alhamdulillahnya dikasih tahu sifat dia asli seperti apa. Ya udahlah, mau gimana lagi ya. Berarti makin lebih selektif ya Kak? Iya, makin lebih selektif. Kayaknya nggak lagi deh aku sekarang buat pacaran dulu atau dekat sama laki-laki dulu aja. Trauma. Udah rasa Lebih trauma Kak. tepatnya apa ya, trauma. Ya udah, Tapi lebih enak. Tapi waktu sebulan sempat dikasih nafkah nggak sih? Hah? Sempat dikasih nafkah nggak sih? Tanya sama dia, kasihnya Kamu sendiri nuntut nafkah nggak sih? enggak. Jadi kalau aku tuh sama dia itu kan karena kan kita kan sama-sama rintis lah, jadi kita saling paham lah gitu. Aku saling ngertiin dan dia juga nggak ada kamu segini nggak kayak gitu. Tapi kamu nggak nuntut ya nafkah? Nggak nuntut apa? Nggak ya? Nggak nuntut nafkah. Buru-buru nafkah say, mas kalian diambil. Ya Kak, itu pas ngambil kayak ada perbincangan lagi nggak sih ngomongin apa-apa gitu selain ngambil itu? Atau langsung ambil aja Kak. Hah? Ada perbincangan lagi nggak apa soal Ada sih, ada ancaman juga sebenarnya. Dan nanti aku bakal buktikan kalau udah selesai sidang nanti yang kedua ya. Gitu. Marah-marah gitu pas ngambil. Hah? Pas ngambil barang itu marah-marah. Marah-marah. Jadi yang pas dia ngomong aku selingkuh sama laki-laki, kayaknya pembelaan diri banget ya. Itu apalagi selingkuh di depan umum kayak, kebalik banget gitu. Apa ya? Ditanya aja siapa yang pernah ngajak ke hotel gitu. Iya. Tanya balik aja ke Iya. Coba aja tanya sama dia tuh. Ada nggak bukti ya gitu? kapan itu Kak? Hah? Kapan itu? Apanya Pas kapan? ke rumah. Hah? Pas ke rumah kapan? Pas ngambil barang. Pas ngambil barang ngambil kapan? barang itu setelah umroh hari apa ya? Habis beskon gitu. Enggak, itu sebelumnya. Oh, berarti umroh itu setelah menikah? Iya, setelah menikah kita Umroh bareng. Oh, bulan Madulan. Iya. ternyata balik umroh. Ternyata balik umroh dibuktikan lah sama Allah, ya udahlah nggak apa-apa buat ambil hikmahnya aja buat pelajaran ke depannya. Padahal harapannya mungkin setelah umroh itu kan jadi lebih baik ya. Pengennya gitu, tapi ya udah. Ada mau disampaikan nggak? Kan hari ini nggak datang. Kan mediasi tinggal sekali lagi. Ya udahlah. Ada mau apa gitu? Enggak lah, percuma diomong saya juga. Atau coba komunikasi lagi gitu Kak, komunikasi lagi. Enggak mau komunikasi lagi sama dia, udahlah cukup. Percuma komunikasi sama dia, ujung-ujungnya ntar ya ada nggak dapat solusi, percuma Karena karena tunggu aja agenda selanjutnya. Iya. Datang apa enggak? iya gitu. Oke, aman. Ya. Sidang perdana perceraian Hana Hanifah dan Randi digelar di Pengadilan Agama, PA, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sidang perdana ini beragendakan mediasi. Sidang perdana mediasi, kita hadir dari pihak penggugat, ucap Acong Latif selaku kuasa hukum Hana Hanifah di Pengadilan Agama, PA, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Hana Hanifah menolak untuk mediasi. Meski baru 1 bulan menikah, Hana mengaku sudah mantap untuk bercerai dengan segala pertimbangan. Aku gak mau mediasi, karena bener-bener mau cerai, kata Hana Hanifah, siap insya Allah, udah mantap. Walaupun sebulan, iya, banyak hal yang udah dipertimbangkan, pungkasnya. Palse turunan. Gimana Kak tadi yang saya bilang Kak? Ya bang. Gimana Bang hasilnya Bang dalam seperti apa? Hasilnya memang kalau sidang pertama itu adalah pemeriksaan data-data
pemeriksaan gugatan dan kuasa segala macam, dan karena tergugat tidak hadir, mediasi pun ditunda sampai tanggal 1. Kalau persidangannya ya berjalan tadi, namun ada teknis misalnya kayak tanggal segala macam, itu teknis persidangan saja. Terus intinya mediasi itu ditunda sampai tanggal 1 karena tergugat tidak hadir. Itu aja. Tergugat tidak hadirnya kita nggak tahu karena tidak ada konfirmasi ke kita, tidak ada konfirmasi juga ke Hana ataupun ke pengadilan. Namun yang jelas ketidakhadirannya dia satu bukti bahwa dia memang tidak ada etikat baik. Jangankan ke Hana, ke pengadilan pun tidak ada. Itu. Tapi Kak Hana sendiri gimana nih hari ini? Menyempatkan datang, tapi ternyata tergugat tidak datang. Berharapan harusnya dia datang biar cepat selesai gitu ya. Iya, pengennya sih cepat selesai ya, karena capek juga ngurus kayak gini ya. Tuh. Tapi kan orangnya mungkin nggak tahu lah entah gimana. Keberadaannya aku juga nggak tahu di mana dia sekarang. Karena kan emang udah lost contact ya dari kapan tahu. Tapi kalau nggak salah dia sempat diundang salah satu acara gitu kan. Nah, katanya sempat membantah kalau itu ternyata bukan Perselingkuhan. Itu gimana Kak? Masih ngelak aja gitu kan? Kalau aku sih ada bukti ya gitu, terserah dia bawa statement dia nggak selingkuh atau mau gimana, terserah dia lah, kan dia buat statement ya. Tapi kalau aku jelas ada buktinya kalau dia selingkuh gitu. Mungkin buktinya akan dibawa ke persidangan selanjutnya. Ya, aku bakal bawa. Jadi kalau gini loh, aku tuh tipikal orang kalau misalkan ya salah ya aku ngaku salah, kalau benar aku pasti maju gitu. Dan Buktinya, aku buktinya itu apakah foto kah atau bukti chat kah? ada buktinya semuanya. Jadi apa yang aku omongin kan pasti ada buktinya. Gak mungkin lah aku ngomong sembarangan, nggak ada, kalau nggak jelas sudah buktinya, malu lah, ya kan? Artinya apa yang kita dalilkan kita akan buktikan nanti di pengadilan. Begitu juga dia, harusnya kalau dia mendalilkan seperti yang dia sampaikan, dia harus buktikan nanti. Itu baru fair. Iya, harus ada buktinya lah kalau ngomong intinya gitu ya. Kan dia kan pas statement berkor-kor inilah itulah, ada nggak buktinya? Ya kan? Kalau aku jelas ada buktinya semuanya gitu. Serah dia mau statement apa, mau gimana, serahlah. Itu kan ya omongan dia. Ya udah, nggak apa-apa. Anda yakin dengan bukti yang Anda punya? Yakin, sangat yakin. Tapi biasanya juga kan katanya berkopi kalau Kak Hana juga selingkuh di restoran, itu gimana Kak? Selingkuh. Kalau selingkuh di restoran sampai hari ini saya belum pernah dengar. Di restoran itu makan. Restoran itu tempat makan, meeting, bicara kerjaan, bicara bisnis. Perselingkuhan itu udah jelas, di undang-undang pun jelas. Apa yang dimaksud dengan perselingkuhan? Saya tidak harus mengajari itu. Apalagi di sana juga ada pengacaranya. Tapi kalau di restoran, itu bukan perselingkuhan. Apapun alasannya. Di hotel ya? Kalau di hotel. Kalau di hotel baru selingkuh tuh namanya. Apalagi udah ngajak itu ya. Siapa tuh ya? Ngajak cewek ke hotel ya kan. Itu baru selingkuh. Kan saya kan kerjaan saya public figure ya kan. Kalau tangan salaman tangan cewek wajar ya kan. Ya kan? Terus kalau misalnya ngajak cewek ke hotel itu wajar. Meeting? Hah? Makan siang di hotel gimana? Makan siang di hotel ya kan. Restoran enggak. Kalau misalkan ke hotel kamar wajar nggak? Nggak wajar kan? Iya, ya kan? Tapi nggak ada privasi. Apalagi kalau sama lawan jenis nggak ada. Apakah itu sering? Hah? Sering oleh Nggak tahu deh. Jangan diputar-putar ya. Anak-anak tadi kan sempat bilang juga selain perselingkuhan dia tidak menghormati orang tua. Iya, jelas tidak menghormati orang tua, dan aku juga ada buktinya juga di chat-chat juga. Kemarin mama aku sempat ngomong sama dia karena gini loh, sebenarnya capek lah kayak berkuar-kuar kayak begini, nggak ada selesai-selesainya kan, kayak berkuar dipanggil ke acara TV segala macam rupa ini tuh. Kalau aku mah udahlah capek, biar aku fokus buat urusin perceraian dulu. Kalau dia berkuar sana sini mama aku ngomong, Randi coba tolong, ada bukti chatnya, coba tolong jangan berkuar-kuar terus, karena ya pokoknya intinya ngomongnya baik-baik lah. Tapi sama Randi kayak kamu tuh gini, ngomongnya bukan mamah lagi loh, dia ngomong
kamu. Itu kan orang tua aku gitu. Maksudnya kayak sopan dikit lah sama orang tua gitu. Ya kan, walaupun mungkin agama dia baru ngolat, tapi seenggaknya kan pasti diajarin sama orang tuanya tata krama gitu kan. Gitu. Ya intinya aku pengen sama dia ya kalau sama mamaku coba tolong ngomongnya baik-baik. Kalau sama aku nggak apa-apa lah dia mau ngomong kasar gimana pun, itu kalau sama mamaku tolong hargain aja baik-baik gitu ngomongnya. Mamaku saya ngomong baik-baik sama dia, mohon sama dia untuk kayak nggak usah klarifikasi segala macam, karena mau klarifikasi apa gitu. Yang semua dia omongin juga bohong semua, ya kan? Kalau jelas aku semua ada bukti, ya kan? Kalau dia apa gitu. Intinya aku pengen sama dia kayak udahlah nggak usah berkeluar-keluar lah gitu, karena aku di sini aku diam loh. Aku diam. Kalau dia terus-terusan berkeluar, aku juga bakal terus berkeluar karena aku ada bukti. Gitu. Tapi lah, ya kan? Kayak ya mahar itu kan seharusnya kan nggak boleh diambil lagi ya. Kalau di agama tuh gitu dia ngambil. Terus dia ada statement katanya mau ngasih, mau nuker uang. Nggak ada nuker uang itu. Dia ngambil aja udah. Gitu. Jadi itu udah diambil, Pak? Udah diambil bukan mahar aja ya. Jadi dia minta semua apa yang dia kasih itu diambil. Yang dikasih apa sih? Baju paling, cuma seserahan sama mas kawin. Ya cuma kayak gitu doang. Apa yang dia kasih? Ada berapa item yang diambil? Apa ya? Seserahan, mas kawin, ya hampir semuanya lah gitu. Sendiri diambil atau mengutus orang? Dia Diambil sendiri. Dia diambil sendiri. Oh, diambil sendiri. Ambil sendiri. Gimana ketemu langsung sama dia, Hana? Apa? Ketemu langsung dong berarti. Ketemu langsung. Gimana reaksi kamu? Reaksi aku ya kecewa lah, pastilah, kaget lah. Mana ada sekarang seorang laki-laki gitu yang benar-benar gentle, yang udah ngasih gitu diambil lagi, terus dia sekarang berkeluar-keluar sana sini. Ngapain pansos? Tapi komunikasi terakhir kapan sih Kak? Dan posisi dia sekarang di mana? Nggak tahu ya sekarang dia di mananya, karena udah nggak berkabar sama dia juga. Aku juga udah nggak mau berhubungan lagi sih, udahlah. Lagi fokus ke perceraian aja udah gitu. Jadi memang sudah fix pengen. Ya udah, karena nggak ada yang harus dipertimbangkan lagi ya. Capek ah. Mediasi selanjutnya mengharuskan pihak tergugat datang atau gimana sih kan? Harus. Sebenarnya dari awal sudah harus. Jadi nanti kita lihat aja Randi ini Ada etiket baik apa hadir enggak. apa enggak. Nanti kita bisa melihat sendiri bahwa memang dari awal memang Randi tidak ada etiket baik. Berarti Kak Hana siap nih dengan status janda kan baru 1 bulan. Lebih baik janda di sakit hati. Udah mulai Janda berkualitas. udah mulai mempercantik diri juga gitu kan Kak, udah Dia mulai. mencantik diri nih buktinya nih lagi ini melupas muka. Mana nyesel nggak sih sebenarnya? Hah? Nyangka nggak akhirnya itu cuma sebulan doang gitu? Mungkin aku ya kan awalnya kan pengen buru-buru nikah kan, karena pengen menjalankan ibadah kan, ibadah seumur hidup ya. Terus kenal dia baru 3 minggu, diajak nikah ya maulah. Kayak gitu pas baru sebulan saya umroh, alhamdulillahnya dikasih tahu sifat dia asli seperti apa. Ya udahlah, mau gimana lagi ya. Berarti makin lebih selektif ya Kak? Iya, makin lebih selektif. Kayaknya nggak lagi deh aku sekarang buat pacaran dulu atau dekat sama laki-laki dulu nggak deh. Trauma. Ada rasa Lebih trauma Kak. tepatnya apa ya, trauma sih, trauma. Ya udah, Tapi lebih enak. Tapi waktu sebulan sempat dikasih nafkah nggak sih? Hah? Sempat dikasih nafkah nggak sih? Tanya sama dia, kasihnya Kamu sendiri nuntut nafkah nggak sih? enggak. Jadi kalau aku tuh sama dia itu kan karena kan kita kan sama-sama lintus lah, jadi kita saling paham lah gitu. Aku saling ngertiin dan dia juga nggak ada kamu segini nggak kayak gitu. Tapi kamu nggak nuntut ya nafkah? Nggak nuntut apa? Nggak nuntut nafkah. Buru-buru nafkah say, mas kalian diambil. Ya Kak, tuh pas ngambil kayak ada perbincangan lagi nggak sih ngomongin apa-apa gitu selain ngambil itu? Atau langsung ambil aja Kak. Hah? Ada perbincangan lagi nggak apa soal? Ada sih, ada ancaman juga sebenarnya. Dan nanti aku bakal buktikan kalau udah selesai sidang nanti yang kedua ya. Gitu. Marah-marah gitu pas ngambil? Hah? Pas ngambil barang itu marah-marah? Marah-marah. Jadi
yang pas dia ngomong aku selingkuh sama laki-laki, kayaknya pembelaan diri banget ya. Itu apalagi selingkuh di depan umum kayak kebalik banget gitu. Apa ya? Ditanya aja siapa yang pernah ngajak ke hotel gitu. Iya. Tanya balik aja ke Iya. Coba aja tanya sama dia tuh. Ada nggak buktinya gitu? Kapan itu, Pak? Hah? Kapan itu? Apanya Pas kapan? ke rumah. Hah? Pas ke rumah kapan? Pas barang itu setelah umroh hari apa ya? Enggak, itu sebelumnya. Oh, berarti umroh itu setelah menikah. Iya, setelah menikah kita Umroh bareng. Oh, bulan madu lah. Iya. ternyata balik umroh. Ternyata balik umroh dibuktikan lah sama Allah, ya adalah apa-apa buat ambil hikmahnya aja buat pelajaran ke depannya. Padahal harapannya mungkin setelah umroh itu kan jadi lebih baik ya. Pengennya tapi ya udah. Ada mau disampaikan? Kan hari ini nggak datang. Kan mediasi tinggal sekali lagi. Ya udahlah. Ada mau apa gitu? Enggak lah, percuma diomong saya juga. Atau coba komunikasi lagi gitu Kak, komunikasi lagi. Enggak mau komunikasi lagi sama dia, udahlah cukup. Percuma komunikasi sama dia, ujung-ujungnya ntar ya ada nggak dapat solusi. Percuma karena Tunggu aja agenda selanjutnya. Iya. Datang apa enggak? iya gitu. Oke, aman. Sidang perdana perceraian Hana Hanifah dan Randi digelar di Pengadilan Agama, PA, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sidang perdana ini beragendakan mediasi. Sidang perdana mediasi, kita hadir dari pihak penggugat, ucap Acong Latif selaku kuasa hukum Hana Hanifah di Pengadilan Agama, PA, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Hana Hanifah menolak untuk mediasi. Meski baru 1 bulan menikah, Hana mengaku sudah mantap untuk bercerai dengan segala pertimbangan. Aku gak mau mediasi, karena benar-benar mau cerai, kata Hana Hanifah, siap insya Allah, udah mantap. Walaupun sebulan, iya, banyak hal yang udah dipertimbangkan, pungkasnya. Palse turunan. Gimana Kak tadi yang saya bilang Kak? Hasilnya memang kalau sidang pertama itu adalah pemeriksaan data-data, pemeriksaan gugatan dan kuasa segala macam, dan karena tergugat tidak hadir, mediasi pun ditunda sampai tanggal 1. Kalau persidangannya ya berjalan tadi, namun ada teknis misalnya kayak tanggal segala macam itu teknis persidangan saja. Terus intinya mediasi itu ditunda sampai tanggal 1 karena tergugat tidak hadir. Itu aja. Tergugat tidak hadirnya kita nggak tahu karena tidak ada konfirmasi ke kita, tidak ada konfirmasi juga ke Hana ataupun ke pengadilan. Namun yang jelas ketidakhadirannya dia satu bukti bahwa dia memang tidak ada etikat baik. Jangankan ke Hana, ke pengadilan pun tidak ada. Itu. Tapi Kak Hana sendiri gimana nih hari ini? Menyempatkan datang, Kecewa tapi nggak, Kak? ternyata tergugat tidak datang. Berharap kan harusnya dia datang biar cepat selesai gitu ya. Iya, kayaknya sih cepat selesai ya karena capek juga yang ngurus kayak gini ya. Tuh. Tapi kan orangnya mungkin nggak tahu lah entah gimana. Keberadaannya aku juga nggak tahu di mana dia sekarang. Karena kan emang udah lost contact ya dari kapan tahu. Jadi kalau nggak salah dia sempat diundang salah satu acara gitu kan. Nah, katanya sempat membantah kalau itu ternyata bukan Perselingkuhan. Itu gimana Kak? Masih ngelak aja gitu kan? Kalau aku sih ada bukti ya gitu, terserah dia bawa statement dia nggak selingkuh atau mau gimana, terserah dia lah, kan dia yang statement ya. Tapi kalau aku jelas ada buktinya kalau dia selingkuh gitu. Mungkin buktinya akan dibawa ke persidangan selanjutnya. Ya, aku bakal bawa. Jadi kalau gini loh, aku tuh tipikal orang kalau misalkan ya salah ya aku ngaku salah, kalau benar aku pasti maju gitu. Dan aku
Buktinya itu apakah foto kah atau bukti chat kah? Ada buktinya semuanya. Jadi apa yang aku omongin kan pasti ada buktinya. Gak mungkin lah aku ngomong sembarangan, nggak ada, kalau nggak jelas sudah buktinya, malu lah, ya kan? Artinya apa yang kita dalilkan kita akan buktikan nanti di pengadilan. Begitu juga dia, harusnya kalau dia mendalilkan seperti yang dia sampaikan, ya harus buktikan nanti. Itu baru fair. Iya, harus ada buktinya lah kalau ngomong intinya gitu ya. Kan dia kan pas statement berkoar-koar inilah itulah, ada nggak buktinya? Ya kan? Kalau aku jelas ada buktinya semuanya. Gitu. Serah dia mau statement apa, mau gimana, serahlah. Itu kan ya omongan dia. Ya udah, nggak apa-apa. Anda yakin dengan bukti yang Anda punya? Yakin, sangat yakin. Tapi biasanya juga kan katanya mergokin kalau Kak Hana juga selingkuh di restoran, itu gimana Kak? Selingkuh. Kalau selingkuh di restoran sampai hari ini saya belum pernah dengar. Di restoran itu makan. Restoran itu tempat makan, meeting, bicara kerjaan, bicara bisnis. Perselingkuhan itu udah jelas, di undang-undang pun jelas. Apa yang dimaksud dengan perselingkuhan? Saya tidak harus mengajari itu. Apalagi di sana juga ada pengacaranya. Tapi kalau di restoran, itu bukan perselingkuhan. Apapun alasannya. Di hotel ya? Kalau di hotel. Kalau di hotel baru selingkuh tuh namanya. Apalagi udah ngajak itu ya. Siapa tuh ya? Ngajak cewek ke hotel ya kan. Itu baru selingkuh. Kan saya kan kerjaan saya public figure ya kan. Kalau tangan salaman tangan cewek wajar ya kan. Ya kan? Terus kalau misalnya ngajak cewek ke hotel itu wajar. Meeting? Hah? Makan siang di hotel gimana? Makan siang di hotel ya kan. Restoran enggak. Kalau misalkan ke hotel kamar wajar nggak? Nggak wajar kan? Iya, ya kan? Tapi nggak ada privasi. Apalagi kalau sama lawan jenis nggak ada. Apakah itu sering? Hah? Sering oleh Nggak tahu deh. Jangan diputar-putar ya. Anak-anak tadi kan sempat bilang juga selain perselingkuhan dia tidak menghormati orang tua. Iya, jelas tidak menghormati orang tua, dan aku juga ada buktinya juga di chat-chat juga. Kemarin mama aku sempat ngomong sama dia karena gini loh, sebenarnya capek lah kayak berkuar-kuar kayak begini, nggak ada selesai-selesainya kan, kayak berkuar dipanggil ke acara TV segala macam rupa ini itu. Kalau aku mah udahlah capek, biar aku fokus buat urusin perceraian dulu. Kalau dia berkuar sana sini mama aku ngomong, Randi coba tolong, ada bukti chatnya, coba tolong jangan berkuar-kuar terus, karena ya pokoknya intinya ngomongnya baik-baik lah. Tapi sama Randi kayak kamu tuh gini, ngomongnya bukan mamah lagi loh, dia ngomong kamu itu kan orang tua aku gitu, maksudnya kayak sopan dikit lah sama orang tua gitu ya kan. Walaupun mungkin agama dia baru ngolat, tapi seenggaknya kan pasti diajarin sama orang tuanya tata krama gitu kan, gitu ya. Intinya aku pengen sama dia ya, kalau sama mamaku coba tolong ngomongnya baik-baik. Kalau sama aku nggak apa-apa lah dia mau ngomong kasar gimana pun, itu kalau sama mamaku tolong hargain aja baik-baik gitu ngomongnya. Mamaku saya ngomong baik-baik sama dia, mohon sama dia untuk kayak nggak usah klarifikasi segala macam, karena mau klarifikasi apa gitu ya, semua dia omongnya juga bohong semua ya kan. Kalau jelas aku semua ada bukti ya kan. Kalau dia apa gitu, intinya aku pengen sama dia kayak udahlah nggak usah berkuar-kuar lah gitu, karena aku di sini aku diem loh, aku diem. Kalau dia terus-terusan berkuar, aku juga bakal terus berkuar karena aku ada bukti gitu. Lah ya kan, kayak ya mahar itu kan seharusnya kan nggak boleh diambil lagi ya. Kalau di agama tuh gitu dia ngambil, terus dia ada statement katanya mau ngasih, mau nuker uang, nggak ada nuker uang itu, dia ngambil aja udah gitu. Jadi itu udah diambil Pak? Udah diambil bukan mahar aja ya. Jadi dia minta semua apa yang dia kasih itu diambil. Dan dikasih apa sih? Baju paling, cuma seserahan sama mas kawin, ya cuma kayak gitu doang. Apa yang dia kasih? Ada berapa item kemudian yang diambil? Apa ya? Seserahan, mas kawin, ya hampir semuanya lah gitu. Sendiri diambil atau mengutus orang? Dia diambil sendiri. Dia diambil sendiri. Ambil sendiri. Gimana ketemu langsung sama dia, Hana? Apa? Ketemu langsung dong berarti. Ketemu langsung. Gimana reaksi kamu? Reaksi aku ya kecewa lah, pastilah, kaget lah.
Mana ada sekarang seorang laki-laki gitu yang benar-benar gentle, yang udah ngasih gitu diambil lagi, terus dia sekarang berkeluar-keluar sana sini. Ngapain pansos? Tapi komunikasi terakhir kapan sih Kak? Dan posisi dia sekarang di mana? Nggak tahu ya sekarang dia di mananya, karena udah nggak berkabar sama dia juga. Aku juga udah nggak mau berhubungan lagi sih, udahlah. Lagi fokus ke perceraian aja udah gitu. Itu emang sudah fix pengen. Ya udah, karena nggak ada yang harus dipertimbangkan lagi ya. Capek ah. Mediasi selanjutnya mengharuskan pihak tergugat datang atau gimana sih kan? Harus. Sebenarnya dari awal sudah harus. Sebenarnya nanti kita lihat aja Randi ini Ada etiket baik apa hadir enggak. apa enggak. Nanti kita bisa melihat sendiri bahwa memang dari awal memang Randi tidak ada etiket baik. Berarti Kak Hana siap memang apa dengan status janda kan baru 1 bulan. Lebih baik janda dibanding sakit hati. Udah mulai Iya, janda berkualitas. udah mulai mempercantik Kesel nggak diri sih? juga Kesel gitu kan Kak, udah Dia mulai mencantik diri nih, buktinya nih lagi ini mengupas. Mana nyesel nggak sih sebenarnya? Hah? Nyangka nggak akhirnya itu cuma sebulan doang gitu? Mungkin aku ya kan awalnya kan pengen buru-buru nikah kan, karena pengen menjalankan ibadah seumur hidup ya. Terus kenal dia baru 3 minggu, diajak nikah ya maulah. Kayak gitu pas baru sebulan saya umroh, alhamdulillah dikasih tahu sifat dia asli seperti apa. Ya udahlah, mau gimana lagi ya. Berarti makin lebih selektif ya Kak? Iya, makin lebih selektif. Kayaknya nggak lagi deh aku sekarang buat pacaran dulu atau dekat sama laki-laki dulu aja. Trauma. ada rasa Lebih trauma Kak. tepatnya apa ya, trauma. Ya udah, Tapi lebih enak. Tapi waktu sebulan sempat dikasih nafkah nggak sih? Hah? Sempat dikasih nafkah nggak sih? Tanya sama dia, kasihnya Kamu sendiri nuntut nafkah nggak sih? enggak. Jadi kalau aku tuh sama dia itu kan karena kan kita kan sama-sama lintus lah, jadi kita saling paham lah gitu. Aku saling ngertiin dan dia juga nggak ada kamu segini nggak kayak gitu. Tapi kamu nggak nuntut ya nafkah? Nggak nuntut apa? Nggak nuntut nafkah. Buru-buru nafkah say, mas kalian diambil. Ya Kak, itu pas ngambil kayak ada perbincangan lagi nggak sih, ngomongin apa gitu selain ngambil itu? Atau langsung ambil aja Kak. Hah? Ada perbincangan lagi nggak apa soal Oh, ada sih. Ada ancaman juga sebenarnya. Dan nanti aku bakal buktikan kalau udah selesai sidang nanti yang kedua ya. Gitu. Marah-marah gitu pas ngambil. Hah? Pas ngambil barang itu marah-marah. Marah-marah. Jadi yang pas dia ngomong aku selingkuh sama laki-laki, kayaknya pembelaan diri banget ya. Itu apalagi selingkuh di depan umum kayak, kebalik banget gitu. Apa ya? Ditanya aja siapa yang pernah ngajak ke hotel gitu. Iya. Tanya balik aja ke Iya. Coba aja tanya sama dia tuh. Ada nggak buktinya gitu? kapan itu Kak? Hah? Kapan itu? Apanya Pas kapan? ke rumah. Hah? Pas ke rumah kapan? ngambil barang. Pas barang itu setelah umroh hari apa ya? Enggak, itu sebelumnya. Oh, berarti umroh itu setelah menikah? Iya, setelah menikah kita Umroh bareng. Oh, bulan madu lah. Iya. ternyata balik umroh. Ternyata balik umroh dibuktikan lah sama Allah, ya adalah apa-apa buat ambil hikmahnya aja buat pelajaran ke depannya. Padahal harapannya mungkin setelah umroh itu kan jadi lebih baik ya. Pengennya gitu, tapi ya udah. Ada mau disampaikan nggak? Kan hari ini nggak Randy datang. kan mediasi tinggal sekali lagi. Ya udahlah. Ada mau ngomong apa gitu? Enggak lah, percuma diomong saya juga. Atau coba komunikasi lagi gitu Kak, komunikasi lagi. Enggak mau komunikasi lagi sama dia, udahlah cukup. Percuma komunikasi sama dia, ujung-ujungnya ntar ya ada nggak dapat solusi, percuma karena Kita tunggu aja agenda selanjutnya. Iya. Datang apa enggak? iya gitu. Oke, aman. Ya. Sidang perdana perceraian Hana Hanifah dan Randi digelar di Pengadilan Agama, PA, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sidang perdana ini beragendakan mediasi. Sidang perdana mediasi, kita hadir dari pihak penggugat, ucap Acong Latif selaku kuasa hukum Hana Hanifah di Pengadilan Agama, PA, Bogor,
Jawa Barat pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Hana Hanifah menolak untuk mediasi. Meski baru 1 bulan menikah, Hana mengaku sudah mantap untuk bercerai dengan segala pertimbangan. "Aku gak mau mediasi, karena benar-benar mau cerai," kata Hana Hanifah. "Siap insya Allah, udah mantap. Walaupun sebulan, iya, banyak hal yang udah dipertimbangkan," pungkasnya. Palsep turunan. Gimana Kak tadi yang saya bilang Kak? Ya bang. Gimana Bang hasilnya Bang dalam seperti apa? Hasilnya memang kalau sidang pertama itu adalah pemeriksaan data-data, pemeriksaan gugatan dan kuasa segala macam, dan karena tergugat tidak hadir, mediasi pun ditunda sampai tanggal 1. Kalau persidangannya ya berjalan tadi, namun ada teknis misalnya kayak tanggal segala macam, itu teknis persidangan saja. Terus intinya mediasi itu ditunda sampai tanggal 1 karena tergugat tidak hadir. Itu aja. Tergugat tidak hadirnya kita nggak tahu karena tidak ada konfirmasi ke kita, tidak ada konfirmasi juga ke Hana ataupun ke pengadilan. Namun yang jelas ketidakhadirannya dia satu bukti bahwa dia memang tidak ada etikat baik itu. Jangankan ke Hana, ke pengadilan pun tidak ada. Itu. Tapi Kak Hana sendiri gimana nih hari ini? Menyempatkan datang, tapi ternyata tergugat tidak datang. Berharapan harusnya dia datang biar cepat selesai gitu ya. Iya, pengennya sih cepat selesai ya, karena capek juga ngurus kayak gini ya. Tapi kan orangnya mungkin nggak tahu lah entah gimana. Keberadaannya aku juga nggak tahu di mana dia sekarang. Karena kan emang udah lost contact ya dari kapan tahu. Jadi kalau nggak salah dia sempat diundang salah satu acara gitu kan, Kak. Katanya sempat membantah kalau itu ternyata bukan Perselingkuhan. Itu gimana Kak? Masih ngelak aja gitu kan? Kalau aku sih ada bukti ya gitu, terserah dia bawa statement dia nggak selingkuh atau mau gimana, terserah dia lah, kan dia yang berstatement ya. Tapi kalau aku jelas ada buktinya kalau dia selingkuh gitu. Mungkin buktinya akan dibawa ke persidangan selanjutnya. Ya, aku bakal bawa. Jadi kalau gini loh, aku tuh tipikal orang kalau misalkan ya salah ya aku ngaku salah, kalau benar aku pasti maju gitu. Dan Buktinya, aku buktinya itu apakah foto kah atau bukti chat kah? ada buktinya semuanya. Jadi apa yang aku omongkan pasti ada buktinya. Gak mungkin lah aku ngomong sembarangan, nggak ada, kalau nggak jelas sudah buktinya, malu lah, ya kan? Artinya apa yang kita dalilkan kita akan buktikan nanti di pengadilan. Begitu juga dia, harusnya kalau dia mendalilkan seperti yang dia sampaikan, ya harus buktikan nanti. Itu baru fair. Iya, harus ada buktinya lah kalau ngomong intinya gitu ya. Kan dia kan pas statement berkor-kor inilah itulah, ada nggak buktinya? Ya kan? Kalau aku jelas ada buktinya semuanya gitu. Serah dia mau statement apa, mau gimana, serahlah. Itu kan ya omongan dia. Ya udah, nggak apa-apa. Anda yakin dengan bukti yang Anda punya? Yakin, sangat yakin. Tapi biasanya juga kan katanya mergokin kalau Kak Hana juga selingkuh di restoran, itu gimana Kak? Selingkuh. Kalau selingkuh di restoran sampai hari ini saya belum pernah dengar. Di restoran itu makan. Restoran itu tempat makan, meeting, bicara kerjaan, bicara bisnis. Perselingkuhan itu udah jelas, di undang-undang pun jelas. Apa yang dimaksud dengan perselingkuhan? Saya tidak harus mengajari itu. Apalagi di sana juga ada pengacaranya. Tapi kalau di restoran, itu bukan perselingkuhan. Apapun alasannya. Di hotel ya? Kalau di hotel. Kalau di hotel baru selingkuh tuh namanya. Apalagi udah ngajak itu ya. Siapa tuh ya? Ngajak cewek ke hotel ya kan. Itu baru selingkuh. Kan saya kan kerjaan saya public figure ya kan. Kalau tangan salaman tangan kiri wajar ya kan. Ya kan? Terus kalau misalnya ngajak cewek ke hotel itu wajar. Meeting? Hah? Makan siang di hotel gimana? Makan siang di hotel ya kan. Restoran enggak. Kalau misalkan ke hotel kamar wajar nggak? Nggak wajar kan? Iya, ya kan? Tapi Nggak ada privasi.
Apalagi kalau sama lawan jenis gak ada. Apakah itu sering? Hah? Sering oleh Nggak tahu deh. Jangan diputar-putar ya. Anak-anak tadi kan sempat bilang juga selain perselingkuhan dia tidak menghormati orang tua. Iya, jelas tidak menghormati orang tua, dan aku juga ada buktinya juga di chat-chat juga. Kemarin mama aku sempat ngomong sama dia, karena gini loh, sebenarnya capek lah kayak berkuar-kuar kayak begini, nggak ada selesai-selesainya kan, kayak berkuar dipanggil ke acara TV segala macam rupa ini. Kalau aku mah udahlah capek, biar aku fokus buat urusin perceraian dulu. Kalau dia berkuar sana sini, mama aku ngomong, Randy coba tolong, ada bukti chatnya, coba tolong jangan berkuar-kuar terus, karena ya pokoknya intinya ngomongnya baik-baik lah. Tapi sama Randy kayak kamu tuh gini, ngomongnya bukan mamah lagi loh, dia ngomong kamu itu kan orang tua aku gitu, maksudnya kayak sopan dikit lah sama orang tua gitu ya kan, walaupun mungkin agama dia baru ngolat, tapi seenggaknya kan pasti diajarin sama orang tuanya tata krama gitu kan, gitu ya. Intinya aku pengen sama dia ya, kalau sama mamaku coba tolong ngomongnya baik-baik. Kalau sama aku nggak apa-apa lah dia mau ngomong kasar gimana pun, itu kalau sama mamaku tolong hargain aja baik-baik gitu ngomongnya. Mamaku saya ngomong baik-baik sama dia, mohon sama dia untuk kayak nggak usah klarifikasi segala macam, karena mau klarifikasi apa gitu, yang semua dia omongin juga bohong semua ya kan. Kalau jelas aku semua ada bukti ya kan, kalau dia apa gitu. Intinya aku pengen sama dia kayak udahlah nggak usah berkuar-kuar lah gitu, karena aku di sini aku diam loh, aku diam. Kalau dia terus-terusan berkuar, aku juga bakal terus berkuar karena aku ada bukti gitu. Lah ya kan, kayak ya mahar itu kan seharusnya kan nggak boleh diambil lagi ya. Kalau di agama tuh begitu dia ngambil, terus dia ada statement katanya mau ngasih, mau nuker uang, nggak ada nuker uang itu, dia ngambil aja udah gitu. Jadi itu udah diambil, Pak? Udah diambil bukan mahar aja ya. Jadi dia minta semua apa yang dia kasih itu diambil. Yang dikasih apa sih? Baju paling, cuma seserahan sama mas kawin, ya cuma kayak gitu doang. Apa yang dia kasih? Ada berapa item kemudian yang diambil? Apa ya? Seserahan, mas kawin, ya hampir semuanya lah gitu. Sendiri diambil atau mengutus orang? Ya, Diambil sendiri. dia diambil sendiri. Oh, diambil sendiri. Ambil sendiri. Gimana ketemu langsung sama dia, Hana? Apa? Ketemu langsung dong berarti. Ketemu langsung. Gimana reaksi kamu? Reaksi aku ya kecewa lah, pastilah, kaget lah. Mana ada sekarang seorang laki-laki gitu yang benar-benar gentle, yang udah ngasih gitu diambil lagi, terus dia sekarang berkeluar-keluar sana sini. Ngapain pansos? Tapi komunikasi terakhir kapan sih Kak? Dan posisi dia sekarang di mana? Nggak tahu ya sekarang dia di mananya, karena udah nggak berkabar sama dia juga. Aku juga udah nggak mau berhubungan lagi sih, udahlah. Lagi fokus ke perceraian aja udah gitu. Dia memang sudah fix pengen aja. Ya udah, karena nggak ada yang harus dipertimbangkan lagi ya, capek ah. Mediasi selanjutnya mengharuskan pihak tergugat datang atau gimana sih kan? harus. Sebenarnya dari awal sudah harus. Jadi nanti kita lihat aja Randy ini ada etiket baik apa hadir apa enggak. Jadi kita bisa melihat sendiri bahwa memang dari awal memang Randy tidak ada etiket baik. Berarti Kak Hana siap memang dengan status janda kan baru 1 bulan. Baik janda di mana sakit hati. Udah mulai Janda berkualitas. udah mulai mempercantik diri juga gitu kan Kak, udah mulai cantik diri nih buktinya nih lagi ini mengupas-ngupas. Mana nyesel nggak sih sebenarnya? Nyesel Nyangka nggak lah. akhirnya cuma sebulan doang gitu? Mungkin aku ya kan awalnya kan pengen buru-buru nikah kan, karena pengen menjalankan ibadah kan, ibadah seumur hidup ya. Terus kenal dia baru 3 minggu, diajak nikah ya maulah. Kayak gitu pas baru sebulan saya umroh, alhamdulillahnya dikasih tahu sifat dia asli seperti apa. Ya udahlah, mau gimana lagi ya. berarti makin lebih selektif ya Kak? Iya, makin lebih selektif. Kayaknya nggak lagi deh aku sekarang buat pacaran dulu atau dekat sama laki-laki dulu nggak deh. Trauma. udah rasa Lebih trauma Kak. tepatnya apa ya, trauma sih, trauma.
Ya udah, sebenarnya lebih enak. Tapi waktu sebulan sempat dikasih nafkah nggak sih? Hah? Sempat dikasih nafkah nggak sih? Tanya sama dia, kasih nggak? Kamu sendiri nuntut nafkah nggak sih? Enggak. Jadi kalau aku tuh sama dia itu kan karena kan kita kan sama-sama lintis lah, jadi kita saling paham lah gitu. Aku saling ngertiin dan dia juga nggak ada kamu segini nggak kayak gitu. Tapi kamu nggak nuntut ya nafkah? Nggak nuntut apa? Nggak nuntut nafkah. Buru-buru nafkah say, mas kalian diambil. Ya kan itu pas ngambil kayak ada perbincangan lagi nggak sih ngomongin apa gitu selain ngambil itu? Atau langsung ambil aja? Hah? Ada perbincangan lagi nggak apa soal? Ada sih, ada ancaman juga sebenarnya. Dan nanti aku bakal buktikan kalau udah selesai sidang nanti yang kedua ya. Gitu. Marah-marah gitu pas ngambil. Hah? Pas ngambil barang itu marah-marah. Marah-marah. Jadi yang pas dia ngomong aku selingkuh sama laki-laki, kayaknya pembelaan diri banget ya. Itu apalagi selingkuh di depan umum kayak, kebalik banget gitu. Apa ya? Ditanya aja siapa yang pernah ngajak ke hotel. Iya. Tanya balik aja. Iya. Coba aja tanya sama dia tuh. Ada nggak bukti ya gitu? Kapan itu Pak? Hah? Kapan itu? Apanya Pas kapan? ke rumah. Hah? Pas ke rumah kapan? Pas barang itu setelah umroh hari apa ya? Enggak, itu sebelumnya. Oh, berarti umroh itu setelah menikah? Iya, setelah menikah kita Umroh bareng. Oh, bulan Madulan. Iya. Ternyata balik umroh. Ternyata balik umroh dibuktikan lah sama Allah, adalah nggak apa-apa buat ambil hikmahnya aja buat pelajaran ke depannya. Padahal harapannya mungkin setelah umroh itu kan jadi lebih baik ya. Pengennya tapi ya udah. Ada mau disampaikan nggak? Kan hari ini nggak datang. Kan mediasi tinggal sekali lagi. Ya udahlah. Ada mau apa gitu? Enggak lah, percuma diomong saya juga. Atau coba komunikasi lagi gitu Kak, komunikasi lagi. Enggak mau komunikasi lagi sama dia, udahlah cukup. Percuma komunikasi sama dia, ujung-ujungnya ntar ya ada nggak dapat solusi, percuma karena Tunggu aja agenda selanjutnya. Iya. Datang apa enggak? iya gitu. Oke, aman. Ya. Sidang perdana perceraian Hana Hanifah dan Randi digelar di Pengadilan Agama, PA, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sidang perdana ini beragendakan mediasi. Sidang perdana mediasi, kita hadir dari pihak penggugat, ucap Acong Latif selaku kuasa hukum Hana Hanifah di Pengadilan Agama, PA, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Hana Hanifah menolak untuk mediasi. Meski baru 1 bulan menikah, Hana mengaku sudah mantap untuk bercerai dengan segala pertimbangan. Aku gak mau mediasi, karena benar-benar mau cerai, kata Hana Hanifah, siap insya Allah, udah mantap. Walaupun sebulan, iya, banyak hal yang udah dipertimbangkan, pungkasnya. Palsep turunan. Gimana Kak tadi hasil Hasilnya memang kalau sidang pertama itu adalah pemeriksaan data-data, pemeriksaan gugatan dan kuasa segala macam, dan karena tergugat tidak hadir, mediasi pun ditunda sampai tanggal 1. Kalau persidangannya ya berjalan tadi, namun ada teknis, misalnya kayak tanggal segala macam, itu teknis persidangan saja. Terus intinya mediasi itu ditunda sampai tanggal 1 karena tergugat tidak hadir. Itu aja. Tergugat tidak hadirnya kita nggak tahu karena tidak ada konfirmasi ke kita, tidak ada konfirmasi juga ke Hana ataupun ke pengadilan. Namun yang jelas ketidakhadirannya dia satu bukti bahwa dia memang tidak ada etikat baik itu. Jangankan ke Hana, ke pengadilan pun tidak ada. Itu. Tapi Kak Hana sendiri gimana nih hari ini
menyempatkan datang, tapi ternyata terduga tidak datang. Berharapan harusnya dia datang biar cepat selesai gitu ya. Iya, pengennya sih cepat selesai ya, karena capek juga ngurus kayak gini ya. Tuh. Tapi kan orangnya mungkin nggak tahu lah entah gimana. Keberadaannya aku juga nggak tahu di mana dia sekarang. Karena kan emang udah lost contact ya dari kapan tahu. Jadi kalau nggak salah dia sempat diundang salah satu acara gitu kan, nah, katanya sempat membantah kalau itu ternyata bukan Perselingkuhan. Itu gimana kak? Masih ngelak aja gitu kan? Kalau aku sih ada bukti ya gitu, terserah dia bawa statement dia nggak selingkuh atau mau gimana, terserah dia lah, kan dia yang berstatement ya. Tapi kalau aku jelas ada buktinya kalau dia selingkuh gitu. Mungkin buktinya akan dibawa ke persidangan selanjutnya. Iya, aku bakal bawa. Jadi kalau gini loh, aku tuh tipikal orang kalau misalkan ya salah ya aku ngaku salah, kalau benar aku pasti maju gitu. Dan Buktinya, aku buktinya itu apakah foto kah atau bukti chat kah? ada buktinya semuanya. Jadi apa yang aku omongkan pasti ada buktinya. Gak mungkin lah aku ngomong sembarangan, nggak ada, kalau nggak jelas sudah buktinya, malu lah, ya kan? Artinya apa yang kita dalilkan kita akan buktikan nanti di pengadilan. Begitu juga dia, harusnya kalau dia mendalilkan seperti yang dia sampaikan, ya harus buktikan nanti. Itu baru fair. Iya, harus ada buktinya lah kalau ngomong intinya gitu ya. Kan dia kan pas statement berkoar-koar inilah itulah, ada nggak buktinya? Ya kan? Kalau aku jelas ada buktinya semuanya gitu. Serah dia mau statement apa, mau gimana, serahlah. Itu kan ya omongan dia. Ya udah, nggak apa-apa. Anda yakin dengan bukti yang Anda punya? Yakin, sangat yakin. Tapi biasanya juga kan katanya mergokin kalau karena juga selingkuh di restoran itu gimana Kak? Selingkuh. Kalau selingkuh di restoran sampai hari ini saya belum pernah dengar. Di restoran itu makan. Restoran itu tempat makan, meeting, bicara kerjaan, bicara bisnis. Perselingkuhan itu udah jelas, di undang-undang pun jelas. Apa yang dimaksud dengan perselingkuhan? Saya tidak harus mengajari itu. Apalagi di sana juga ada pengacaranya. Tapi kalau di restoran, itu bukan perselingkuhan. Apapun alasannya. Di hotel ya? Kalau di hotel. Kalau di hotel baru selingkuh tuh namanya. Apalagi udah ngajak itu ya. Siapa tuh ya? Ngajak cewek ke hotel ya kan. Itu baru selingkuh. Kan saya kan kerjaan saya public figure ya kan. Kalau tangan salaman tangan kiri wajar ya kan. Ya kan? Terus kalau misalnya ngajak cewek ke hotel itu wajar. Meeting? Hah? Makan siang di hotel gimana? Makan siang di hotel ya kan. Restoran enggak. Kalau misalkan ke hotel kamar wajar nggak? Nggak wajar kan? Iya, ya kan? Tapi nggak ada privasi. Apalagi kalau sama lawan jenis nggak ada. Apakah itu sering? Hah? Sering oleh Nggak tahu deh. Jangan diputar-putar ya. Anak-anak tadi kan sempat bilang juga selain perselingkuhan dia tidak menghormati orang tua. Iya, jelas tidak menghormati orang tua, dan aku juga ada buktinya juga di chat-chat juga. Kemarin mama aku sempat ngomong sama dia, karena gini loh, sebenarnya capek lah kayak berkuar-kuar kayak begini, nggak ada selesai-selesainya kan, kayak berkuar dipanggil ke acara TV segala macam rupa ini itu. Kalau aku mah udahlah capek, biar aku fokus buat urusin perceraian dulu. Kalau dia berkuar sana sini mama aku ngomong, Randi coba tolong, ada bukti chatnya, coba tolong jangan berkuar-kuar terus, karena ya pokoknya intinya ngomongnya baik-baik lah. Tapi sama Randi kayak kamu tuh gini, ngomongnya bukan mamah lagi loh, dia ngomong kamu itu kan orang tua aku gitu, maksudnya kayak sopan dikit lah sama orang tua gitu ya kan. Walaupun mungkin agama dia baru ngolap, tapi seenggaknya kan pasti diajarin sama orang tuanya tata krama gitu kan, gitu ya. Intinya aku pengen sama dia ya, kalau sama mamaku coba tolong ngomongnya baik-baik. Kalau sama aku nggak apa-apa lah dia mau ngomong kasar gimana pun, itu kalau sama mamaku tolong hargain aja baik-baik gitu ngomongnya. Mamaku saya ngomong baik-baik sama dia, mohon sama dia untuk kayak nggak usah klarifikasi segala macam, karena mau klarifikasi apa gitu, yang semua dia omongin juga bohong semua ya kan. Kalau jelas aku semua ada bukti ya kan. Kalau dia apa gitu, intinya aku pengen sama dia kayak udahlah nggak usah berkuar-kuar lah gitu, karena aku di sini aku diam loh, aku diam. Kalau dia terus-terusan berkuar, aku juga bakal terus berkuar karena aku ada bukti gitu.
lah, ya kan? Kayak ya mahar itu kan seharusnya kan nggak boleh diambil lagi ya kalau di agama tuh, begitu dia ngambil, terus dia ada statement katanya mau nuker uang, nggak ada nuker uang itu, dia ngambil aja udah, gitu. Jadi itu udah diambil, Pak? Udah diambil bukan mahar aja ya, jadi dia minta semua apa yang dia kasih itu diambil, yang dikasih apa sih? Baju paling, cuma seserahan sama mas kawin, ya cuma kayak gitu doang. Apa yang dia kasih? Ada berapa item kemudian yang diambil? Apa ya? Seserahan, mas kawin, ya hampir semuanya lah, gitu. Sendiri diambil Apa? atau mengutus orang? Dia Diambil sendiri. Dia diambil sendiri. Oh, diambil sendiri. Ambil sendiri. Gimana ketemu langsung sama dia, Hana? Apa? Ketemu langsung dong berarti? Ketemu langsung. Gimana reaksi kamu? Reaksi aku ya kecewa lah, pastilah, kaget lah. Mana ada sekarang seorang laki-laki gitu yang benar-benar gentle, yang udah ngasih gitu diambil lagi, terus dia sekarang berkeluar-keluar sana sini. Ngapain pansos? Tapi komunikasi terakhir kapan sih Kak? Dan posisi dia sekarang di mana? Nggak tahu ya sekarang dia di mananya, karena udah nggak berkabar sama dia juga. Aku juga udah nggak mau berhubungan lagi sih, udahlah. Lagi fokus ke perceraian aja udah gitu. Itu emang sudah fix pengennya. Ya udah, karena nggak ada yang harus dipertimbangkan lagi ya, capek ah. Mediasi selanjutnya mengharuskan pihak tergugat datang atau gimana sih kan? Harus. Sebenarnya dari awal sudah harus. Jadi nanti kita lihat aja Randi ini ada etiket baik apa hadir apa enggak. Jadi kita bisa melihat sendiri bahwa memang dari awal memang Randi tidak ada etiket baik. Berarti Kak Hana siap memang dengan status janda kan baru 1 bulan. Baik janda di mana sakit hati. Udah mulai Janda berkualitas. udah mulai mempercantik diri juga gitu kan Kak, udah mulai cantik diri nih, buktinya nih lagi ini mengupas-ngupas. Mana nyesel nggak sih sebenarnya? Nyesel Nyangka nggak lah. akhirnya itu cuma sebulan doang gitu? Mungkin aku ya kan awalnya kan pengen buru-buru nikah kan, karena pengen menjalankan ibadah seumur hidup ya. Terus kenal dia baru 3 minggu, diajak nikah ya maulah. Kayak gitu pas baru sebulan saya umroh, alhamdulillah dikasih tahu sifat dia asli seperti apa. Ya udahlah, mau gimana lagi ya. Berarti makin lebih selektif ya Kak? Iya, makin lebih selektif. Kayaknya nggak lagi deh aku sekarang buat pacaran dulu atau dekat sama laki-laki dulu nggak deh. Trauma. udah rasa Lebih trauma Kak. tepatnya apa ya, trauma. Tapi lebih enak. Tapi waktu sebulan sempat dikasih nafkah nggak sih? Hah? Sempat dikasih nafkah nggak sih? Tanya sama dia, kasihnya? Kamu sendiri nuntut nafkah nggak sih? Enggak. Jadi kalau aku tuh sama dia itu kan karena kan kita kan sama-sama lintis lah. Jadi kita saling paham lah gitu. Aku saling ngertiin dan dia juga nggak ada kamu segini nggak kayak gitu. Tapi kamu nggak nuntut ya nafkah? Nggak nuntut apa? Nggak nuntut nafkah. Buru-buru nafkah say, mas kalian diambil. Ya Kak, itu pas ngambil kayak ada perbincangan lagi nggak sih, ngomongin apa-apa gitu selain ngambil itu? Atau langsung ambil aja Kak. Hah? Ada perbincangan lagi nggak apa soal Ada sih, ada ancaman juga sebenarnya. Dan nanti aku bakal buktikan kalau udah selesai sidang nanti yang kedua ya. Gitu. Marah-marah gitu pas ngambil? Hah? Pas ngambil barang itu marah-marah? Marah-marah. Jadi yang pas dia ngomong aku selingkuh sama laki-laki, kayaknya pembelaan diri banget ya. Itu apalagi selingkuh di depan umum kayak kebalik banget gitu. Apa ya? Ditanya aja siapa yang pernah ngajak ke hotel gitu. Iya. Tanya balik aja ke Iya. Coba aja tanya sama dia tuh. Ada nggak bukti ya itu? kapan itu Pak? Hah? Kapan itu? Apanya Pas kapan? ke rumah? Hah? Pas ke rumah kapan? Pas ngambil barang. Pas barang itu setelah umroh hari apa ya? Enggak, itu sebelumnya. Oh, berarti umroh itu setelah menikah? Iya, setelah menikah kita Umroh bareng. Oh, bulan madu lah. Iya. ternyata balik umroh. Ternyata balik umroh dibuktikan lah sama Allah, ya adalah apa-apa buat ambil hikmahnya aja buat pelajaran ke depannya. Padahal harapannya mungkin setelah umroh itu kan jadi lebih baik ya. Pengennya
Tapi ya udah. Udah. Ada mau disampaikan nggak? Kan hari ini nggak datang. Kan mediasi tinggal sekali lagi. Ya udahlah. Ada mau apa gitu? Enggak lah, percuma diomong saya juga. Atau coba komunikasi lagi gitu Kak, komunikasi lagi. Enggak mau komunikasi lagi sama dia, udahlah cukup. Percuma komunikasi sama dia, ujung-ujungnya ntar ya ada nggak dapat solusi, percuma karena Tunggu aja agenda selanjutnya. Iya. Datang apa enggak? iya gitu. Oke, aman ya. Sidang perdana perceraian Hana Hanifah dan Randi digelar di Pengadilan Agama, PA, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sidang perdana ini beragendakan mediasi. Sidang perdana mediasi, kita hadir dari pihak penggugat, ucap Acong Latif selaku kuasa hukum Hana Hanifah di Pengadilan Agama, PA, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Hana Hanifah menolak untuk mediasi. Meski baru 1 bulan menikah, Hana mengaku sudah mantap untuk bercerai dengan segala pertimbangan. Aku gak mau mediasi, karena benar-benar mau cerai, kata Hana Hanifah, siap insya Allah, udah mantap. Walaupun sebulan, iya, banyak hal yang udah dipertimbangkan, pungkasnya. Palsep turunan. Gimana Kak tadi hasil dalam Kak? Iya bang. Gimana Bang hasilnya Bang dalam Hasilnya memang kalau sidang pertama itu adalah pemeriksaan data-data, pemeriksaan gugatan dan kuasa segala macam, dan karena tergugat tidak hadir, mediasi pun ditunda sampai tanggal 1. Kalau persidangannya ya berjalan tadi, namun ada teknis misalnya kayak tanggal segala macam itu teknis persidangan saja. Terus intinya mediasi itu ditunda sampai tanggal 1 karena tergugat tidak hadir. Itu aja. Tergugat tidak hadirnya kita nggak tahu karena tidak ada konfirmasi ke kita, tidak ada konfirmasi juga ke Hana ataupun ke pengadilan. Namun yang jelas ketidakhadirannya dia satu bukti bahwa dia memang tidak ada etikat baik itu. Jangankan ke Hana, ke pengadilan pun tidak ada. Itu. Tapi Kak Hana sendiri gimana nih hari ini? Menyempatkan datang, Kecewa tapi nggak, Kak? ternyata tergugat tidak datang. Berharapan harusnya dia datang biar cepat selesai gitu ya. Iya, pengennya sih cepat selesai ya karena capek juga ngurus kayak gini ya. Tuh. Tapi kan orangnya mungkin nggak tahu lah entah gimana. Keberadaannya aku juga nggak tahu di mana dia sekarang. Karena kan emang udah lost contact ya dari kapan tahu. Jadi kalau nggak salah dia sempat diundang salah satu acara gitu kan, Kak. Katanya sempat membantah kalau itu ternyata bukan Perselingkuhan. Itu gimana Kak? Masih ngelak aja gitu kan? Kalau aku sih ada bukti ya gitu, terserah dia bawa statement dia nggak selingkuh atau mau gimana, terserah dia lah, kan dia berstatement ya. Tapi kalau aku jelas ada buktinya kalau dia selingkuh gitu. Mungkin buktinya akan dibawa ke persidangan selanjutnya. Ya, aku bakal bawa. Jadi kalau gini loh, aku tuh tipikal orang kalau misalkan ya salah ya aku ngaku salah, kalau benar aku pasti maju gitu. Dan Buktinya? aku Buktinya itu apakah foto kah atau bukti juga? ada buktinya semuanya. Jadi apa yang aku omongkan pasti ada buktinya. Gak mungkin lah aku ngomong sembarangan, nggak ada, kalau nggak jelas sudah buktinya, malu lah, ya kan? Artinya apa yang kita dalilkan kita akan buktikan nanti di pengadilan. Begitu juga dia, harusnya kalau dia mendalilkan seperti yang dia sampaikan, ya harus buktikan nanti. Itu baru fair. Iya, harus ada buktinya lah kalau ngomong intinya gitu ya. Kan dia kan pas statement berkor-kor inilah itulah, ada nggak buktinya? Ya kan? Kalau aku jelas ada buktinya semuanya gitu. Serah dia mau statement apa, mau gimana, serahlah. Itu kan ya omongan dia. Ya udah, nggak apa-apa. Anda yakin dengan bukti yang Anda punya? Yakin, sangat yakin. Tapi biasanya juga kan katanya mergokin kalau karena juga selingkuh di restoran itu gimana Kak? Selingkuh. Kalau selingkuh di restoran sampai hari ini saya belum pernah dengar. Di restoran itu makan.
Restoran itu tempat makan, meeting, bicara kerjaan, bicara bisnis. Perselingkuhan itu udah jelas, di undang-undang pun jelas. Apa yang dimaksud dengan perselingkuhan? Saya tidak harus mengajari itu, apalagi di sana juga ada pengacaranya. Tapi kalau di restoran, itu bukan perselingkuhan, apapun alasannya. Di hotel ya? Kalau di hotel, baru selingkuh tuh namanya, apalagi udah ngajak itu ya. Siapa tuh ya? Ngajak cewek ke hotel ya kan, itu baru selingkuh. Kan saya kan kerjaan saya public figure ya kan. Kalau tangan salaman tangan kiri wajar ya kan, ya kan. Terus kalau misalnya ngajak cewek ke hotel itu wajar. Meeting? Hah? Makan siang di hotel gimana? Makan siang di hotel ya kan. Restoran enggak. Kalau misalkan ke hotel kamar wajar nggak? Nggak wajar kan? Iya, ya kan. Tapi nggak ada privasi. Apalagi kalau sama lawan jenis nggak ada. Apakah itu sering? Hah? Sering oleh Nggak tahu deh. Jangan diputar-putar ya. Anak-anak tadi kan sempat bilang juga selain perselingkuhan dia tidak menghormati orang tua. Iya, jelas tidak menghormati orang tua, dan aku juga ada buktinya juga di chat-chat juga. Kemarin mama aku sempat ngomong sama dia, karena gini loh, sebenarnya capek lah kayak berkuar-kuar kayak begini, nggak ada selesai-selesainya kan, kayak berkuar dipanggil ke acara TV segala macam rupa ini. Kalau aku mah udahlah capek, biar aku fokus buat urusin perceraian dulu. Kalau dia berkuar sana sini, mama aku ngomong, Randy coba tolong, ada bukti chatnya, coba tolong jangan berkuar-kuar terus, karena ya pokoknya intinya ngomongnya baik-baik lah. Tapi sama Randy kayak kamu tuh gini, ngomongnya bukan mamah lagi loh, dia ngomong kamu itu kan orang tua aku gitu, maksudnya kayak sopan dikit lah sama orang tua gitu ya kan. Walaupun mungkin agama dia baru ngolap, tapi seenggaknya kan pasti diajarin sama orang tuanya tata krama gitu kan, gitu ya. Intinya aku pengen sama dia ya, kalau sama mamaku coba tolong ngomongnya baik-baik. Kalau sama aku nggak apa-apa lah dia mau ngomong kasar gimana pun, itu kalau sama mamaku tolong hargain aja baik-baik gitu ngomongnya. Mamaku saya ngomong baik-baik sama dia, mohon sama dia untuk kayak nggak usah klarifikasi segala macam, karena mau klarifikasi apa gitu, yang semua dia omongin juga bohong semua ya kan. Kalau jelas aku semua ada bukti ya kan, kalau dia apa gitu. Intinya aku pengen sama dia kayak udahlah nggak usah berkeluar-keluar lah gitu, karena aku di sini aku diam loh, aku diam. Kalau dia terus-terusan berkeluar, aku juga bakal terus berkeluar karena aku ada bukti gitu. Lah ya kan, kayak ya mahar itu kan seharusnya kan nggak boleh diambil lagi ya. Kalau di agama tuh begitu dia ngambil, terus dia ada statement katanya mau ngasih, mau nuker uang, udah ada nuker uang itu, dia ngambil aja udah gitu. Jadi itu udah diambil, Pak? Udah diambil bukan mahar aja ya. Jadi dia minta semua apa yang dia kasih itu diambil. Yang dikasih apa sih? Baju paling, cuma seserahan sama mas kawin, ya cuma kayak gitu doang. Apa yang dia kasih? Ada berapa item kemudian yang diambil? Apa ya? Seserahan, mas kawin, ya hampir semuanya lah gitu. Sendiri diambil atau mengutus orang? Dia diambil sendiri. Dia diambil sendiri. Oh, diambil sendiri. Ambil sendiri. Gimana ketemu langsung sama dia, Hana? Apa? Ketemu langsung dong berarti. Ketemu langsung. Gimana reaksi kamu? Reaksi aku ya kecewa lah, pastilah, kaget lah. Mana ada sekarang seorang laki-laki gitu yang benar-benar gentle, yang udah ngasih gitu diambil lagi, terus dia sekarang berkeluar-keluar sana sini. Ngapain pansos? Tapi komunikasi terakhir kapan sih Kak? Dan posisi dia sekarang di mana? Nggak tahu ya sekarang dia di mananya, karena udah nggak berkabar sama dia juga. Aku juga udah nggak mau berhubungan lagi sih, udahlah. Lagi fokus ke perceraian aja udah gitu. Jadi emang sudah fix pengen aja. Iya udah, karena nggak ada yang harus dipertimbangkan lagi ya. Capek ah. Mediasi selanjutnya mengharuskan pihak tergugat datang atau gimana sih kan? Harus. Sebenarnya dari awal sudah harus. Jadi nanti kita lihat aja Randy ini ada etikat baik apa hadir apa enggak. Jadi kita bisa melihat sendiri bahwa memang dari awal memang Randy tidak ada etikat baik. Berarti Kak Hana siap memang dengan status janda kan baru 1 bulan. Lebih baik janda dibanding sakit hati. Udah mulai janda berkawin masa.
Udah mulai mempercantik Kesel nggak diri sih? juga Kesel gitu nggak kan Kak, udah Saya mulai. mencantik diri nih buktinya nih lagi ini mengelupas-ngelupas. Mana nyesel nggak sih sebenarnya? Hah? Nyangka nggak akhirnya itu cuma sebulan doang gitu? Mungkin aku ya kan awalnya kan pengen buru-buru nikah kan karena pengen menjalankan ibadah kan, ibadah seumur hidup ya. Terus kenal dia baru 3 minggu, diajak nikah ya maulah. Kayak gitu pas baru sebulan saya umroh, alhamdulillah dikasih tahu sifat dia asli seperti apa. Ya udahlah, mau gimana lagi ya. Berarti makin lebih selektif ya Kak? Iya, makin lebih selektif. Kayaknya nggak lagi deh aku sekarang buat pacaran dulu atau dekat sama laki-laki dulu nggak deh. Trauma. Ada rasa Lebih trauma Kak. tepatnya apa ya, trauma sih, trauma. Tapi- Tapi lebih enak. Tapi waktu sebulan sempat dikasih nafkah nggak sih? Hah? Sempat dikasih nafkah nggak sih? Tanya sama dia, kasihnya Kamu sendiri nuntut nafkah nggak sih? enggak. Jadi kalau aku tuh sama dia itu kan karena kan kita kan sama-sama lintis lah, jadi kita saling paham lah gitu. Aku saling ngertiin dan dia juga nggak ada kamu segini nggak kayak gitu. Tapi kamu nggak nuntut ya nafkah? Nggak nuntut apa? Nggak ya? Nggak nuntut nafkah. Buru-buru nafkah say, mas kalian diambil. Ya Kak, itu pas ngambil kayak ada perbincangan lagi nggak sih ngomongin apa-apa gitu selain ngambil itu? Atau langsung ambil aja Kak. Hah? Ada perbincangan lagi nggak apa soal Oh, ada sih. Ada ancaman juga sebenarnya. Dan nanti aku bakal buktikan kalau udah selesai sidang nanti yang kedua ya. Gitu. Marah-marah gitu pas ngambil. Hah? Pas ngambil barang itu marah-marah. Marah-marah. Jadi yang pas dia ngomong aku selingkuh sama laki-laki, kayaknya pembelaan diri banget ya. Itu apalagi selingkuh di depan umum kayak, kebalik banget gitu. Apa ya? Ditanya aja siapa yang pernah ngajak ke hotel gitu. Iya. Tanya balik aja ke Iya. Coba aja tanya sama dia tuh. Ada nggak bukti ya gitu? kapan itu Kak? Hah? Kapan itu? Apanya Pas kapan? ke rumah. Hah? Pas ke rumah kapan? Pas ngambil barang. Pas barang itu setelah umroh hari apa ya? Habis beskon Enggak, itu sebelumnya. Oh, berarti umroh itu setelah menikah? Iya, setelah menikah kita Umroh bareng. Oh, bulan madu lah. bulan madu lah. Iya. ternyata balik umroh. Ternyata balik umroh dibuktikan lah sama Allah. Ya udahlah nggak apa-apa buat ambil hikmahnya aja buat pelajaran ke depannya. Padahal harapannya mungkin setelah umroh itu kan jadi lebih baik ya. Pengennya gitu, tapi ya udah. Ada mau disampaikan nggak? Ini kan hari ini nggak datang. Kan mediasi tinggal sekali lagi. Ya udahlah. Ada mau apa gitu? Enggak lah, percuma diomong saya juga. Atau coba komunikasi lagi gitu Kak, komunikasi lagi. Enggak mau komunikasi lagi sama dia, udahlah cukup. Percuma komunikasi sama dia, ujung-ujungnya ntar ya ada nggak dapat solusi, percuma karena Tunggu aja agenda selanjutnya. Iya. Datang apa enggak? iya gitu. Oke, aman. Ya. Sidang perdana perceraian Hana Hanifah dan Randi digelar di Pengadilan Agama, PA, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sidang perdana ini beragendakan mediasi. Sidang perdana mediasi, kita hadir dari pihak penggugat, ucap Acong Latif selaku kuasa hukum Hana Hanifah di Pengadilan Agama, PA, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sayangnya, Hana Hanifah menolak untuk mediasi. Meski baru 1 bulan menikah, Hana mengaku sudah mantap untuk bercerai dengan segala pertimbangan. Aku gak mau mediasi, karena benar-benar mau cerai, kata Hana Hanifah, siap insya Allah, udah mantap. Walaupun sebulan, iya, banyak hal yang udah dipertimbangkan, pungkasnya. Palsep turunan. Gimana Kak tadi hasil dalam Ya Bang. Gimana Bang hasilnya Bang dalam Hasilnya memang kalau sidang pertama itu adalah pemeriksaan data-data, pemeriksaan gugatan dan kuasa segala macam, dan karena tergugat tidak hadir, mediasi pun ditunda sampai tanggal 1. Kalau persidangannya ya berjalan tadi
namun ada teknis, misalnya kayak tanggal segala macam, itu teknis persidangan saja. Terus intinya mediasi itu ditunda sampai tanggal 1 karena tergugat tidak hadir. Itu aja. Tergugat tidak hadirnya kita nggak tahu karena tidak ada konfirmasi ke kita, tidak ada konfirmasi juga ke Hana ataupun ke pengadilan. Namun yang jelas ketidakhadirannya dia satu bukti bahwa dia memang tidak ada etikat baik. Jangankan ke Hana, ke pengadilan pun tidak ada. Itu. Tapi Kak Hana sendiri gimana nih hari ini? Menyempatkan datang, Kecewa tapi nggak, Kak? ternyata terduga tidak datang. Berharap kan harusnya dia datang biar cepat selesai gitu ya. Iya, kayaknya sih cepat selesai ya karena capek juga yang ngurus kayak gini ya. Tuh. Tapi kan orangnya mungkin nggak tahu lah entah gimana. Keberadaannya aku juga nggak tahu di mana dia sekarang. Karena kan emang udah lost contact ya dari kapan tahu. Tapi kalau nggak salah dia sempat diundang salah satu acara gitu kan, Kak. Katanya sempat membantah kalau itu ternyata bukan Perselingkuhan. Itu gimana Kak? Masih ngelak aja gitu kan? Kalau aku sih ada bukti ya gitu, terserah dia bawa statement dia nggak selingkuh atau mau gimana, terserah dia lah, kan dia yang berstatement ya. Tapi kalau aku jelas ada buktinya kalau dia selingkuh gitu. Mungkin buktinya akan dibawa ke persidangan selanjutnya. Ya, aku bakal bawa. Jadi kalau gini loh, aku tuh tipikal orang kalau misalkan ya salah ya aku ngaku salah, kalau benar aku pasti maju gitu. Dan Buktinya? aku Buktinya itu apakah foto kah atau bukti chat kah? ada buktinya semuanya. Jadi apa yang aku omongkan pasti ada buktinya. Gak mungkin lah aku ngomong sembarangan, nggak ada, kalau nggak jelas sudah buktinya, malu lah, ya kan? Artinya apa yang kita dalilkan kita akan buktikan nanti di pengadilan. Begitu juga dia, harusnya kalau dia mendalilkan seperti yang dia sampaikan, ya harus buktikan nanti. Itu baru fair. Iya, harus ada buktinya lah kalau ngomong intinya gitu ya. Kan dia kan pas statement berkor-kor inilah itulah, ada nggak buktinya? Ya kan? Kalau aku jelas ada buktinya semuanya gitu. Serah dia mau statement apa, mau gimana, serahlah. Itu kan ya omongan dia. Ya udah, nggak apa-apa. Anda yakin dengan bukti yang Anda punya? Yakin, sangat yakin. Tapi biasanya juga kan katanya mergokin kalau Kak Hana juga selingkuh di restoran, itu gimana Kak? Selingkuh. Kalau selingkuh di restoran